Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melalui kajian online mingguan. Insya Allah masih bersama Ustadz Saiful Rahmat, dan untuk kali ini kita akan mengkaji mengenai masalah fikih kurban dan ketentuannya ya. Baik Ustadz, untuk waktunya kami persilahkan Ustadz. Tafadhol Ustadz. Insya Allah sampai menjelang asar ya Ustadz ya? Iya Pak, insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik Bapak Ibu ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita untuk bertatap muka di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita lakukan di kesempatan saat ini menjadi bagian dari pahala yang kelak akan Allah berikan kepada kita. Seperti biasanya kajian ini diselenggarakan oleh keluarga Pak Haji Gozi dan Pak Ahmad yang semoga Allah muliakan. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga mereka dan keluarga kita semua. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap yang dilakukan oleh beliau atau oleh kita semua menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di hari akhir kelak insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, seperti biasa di mana pagi hari ini atau biasanya pagi hari kita laksanakan, qadarullah di kesempatan kali ini kita melaksanakan kajian ini di siang hari karena ada beberapa hal yang mudah-mudahan kemudian hari kembali kepada pagi hari lagi, atau ya bagaimana, mudah-mudahan itulah yang terbaik insyaallah bagi kita semuanya. Tapi sebagaimana yang biasa dibahas adalah kitab Al-Kabair, maka di kesempatan hari ini karena berdekatan dengan kurban, maka insyaallah kita di siang hari ini akan membahas bab tentang fikih kurban dan ketentuannya insyaallah ya. Terutama bagi Bapak Ibu yang akan berkurban, ya, insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan bagi kita semua insya Allah mudah-mudahan jadi bekal ilmu ya insya Allah. Baik, saya akan coba share, saya akan coba bagikan materi yang akan dibahas kesempatan hari ini insya Allah. Mohon maaf, Pak Ahmad sudah terlihat ya Pak? Kelihatan Ustaz. Coret-coretannya udah ada ya? Ada. Baik, fikih kurban dan ketentuannya. Baik, insya Allah materi kita di kesempatan siang hari ini adalah tentang pertama penamaan sesembelihan. Jadi sesembelihan dalam syariat Islam itu apa saja yang perlu kita ketahui, insya Allah dibahas nanti. Kemudian pensyariatannya, dalil-dalilnya dan lain sebagainya. Apa ini kita akan coba bahas. Kemudian hukum kurban.
Kemudian pada siapa disyariatkannya, juga apa minimalnya dan kapan waktunya. Ini insya Allah akan dibahas pula. Kemudian hewan yang disembelih itu apa? Ya, nah, seperti yang kita ketahui adalah domba, sapi. Nah, apakah yang lainnya boleh? Nah, ini nanti kita akan coba bahas. Kemudian kadar kurban itu bagaimana? Insya Allah kita bahas juga. Kemudian bagaimana hukum berhutang untuk kurban? Ya. Kemudian bagaimana apakah bayar hutang atau berkurban dulu? Nah, ini nanti kita bahas. Kemudian umur hewan yang boleh dipakai untuk kurban. Kemudian sifat-sifat binatang yang tidak boleh dijadikan kurban apa saja. Baik. Kemudian cacat-cacat yang menyebabkan makruh untuk berkurban. Makruh. Tapi tidak sampai haram, artinya masih diterima. Ya, kan tetapi pahalanya berkurang. Kemudian mustahik daging kurban itu siapa saja. Ya. Kemudian bagaimana hukum menjual daging kurban. Kemudian bagaimana hukum memberi upah bagi panitia atau jagal dengan hewan kurban. Kemudian selanjutnya adab-adab dan ketentuan menyembelih hewan kurban, serta hal-hal yang sunnah dan wajib untuk orang yang berkurban. Ya, ini insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa selesai ya di kesempatan siang hari ini. Taib. Agar waktunya cukup, kita langsung saja membahas satu persatu. Pertama, tentang penamaan sembelihan. Bapak Ibu, ya, yang namanya penyembelihan ternak itu, ya, penyembelihan ternak dalam perspektif hadis, ya, umumnya adalah dalam perspektif Islam syariat, itu ada beberapa macam. Pertama ada disebut dengan al-hadyu, hadiyu. Hadiyu. Nah, hadiyu ini adalah penyembelihan terkait dengan suksesi atau suksesnya pelaksanaan ibadah haji. Jadi al-hadyu ini adalah ya menyembelih hewan dalam rangka selesai melaksanakan ibadah haji. Terutama ini berkaitan dengan nanti ada damnya. Apa dam itu? Denda. Ya. Nah, denda biasanya adalah dengan al-hadyu. Ya. Kemudian juga ya contohnya misalnya kebanyakan di kita adalah hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu haji umroh dulu, kemudian tahallul, setelah tahallul melaksanakan ibadah haji. Nah, maka di sini wajib nanti menyembelih al-hadyu. Nah, ini al-hadyu ini adalah penyembelihan setelah selesai pelaksanaan ibadah haji dan dibagikan di sekitar Mekah, di sekitar penduduk-penduduk Mekah, tidak ke yang lain. Nah, ini al-hadyu. Yang kedua adalah akikah. Jadi penyembelihan yang kedua disebut dengan akikah. Nah, akikah ini adalah penyembelihan terkait dengan tasyakur, kelahiran seorang anak. Jadi anak kita lahir, kemudian nanti kita ada disyariatkan untuk akikah. Ya, laki-laki 2, perempuan 1. Ya, kapan? Nah, ini juga ada ketentuannya khusus bab tentang akikah. Dan ini kita tidak akan bahas ya karena tidak ada kaitannya dengan yang sekarang akan kita hadapi yaitu tentang kurban. Nah, yang ketiga disebut udhiyah. Udhiyah adalah penyembelihan terkait dengan merayakan hari raya Idul Adha ya. Jadi di luar Mekah, misalnya kita di sini ya, berkaitan dengan Idul Adha. Nah, maka dengan datangnya Idul Adha ya, maka disyariatkan untuk udhiyah, yaitu menyembelih hewan kurban. Nah, inilah yang insya Allah kita akan bahas. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada 3 penyembelihan dalam Islam itu al-hadyu, kemudian akikah, al-akikah, kemudian yang ketiga al-udhiyah. Udhiyah. Udhiyah. Nah, ini ya. Udhiyatun, udhiyah. Inilah yang disebut dengan kurban. Ya, baik, kita akan coba membahas hanya di 3 saja ya. Yang ini tidak kita bahas ya, ketentuan-ketentuannya. Baik, yang udhiyah, apa itu al-udhiyah? Nah, ini al-udhiyah adalah syatun wa nahwuha. Jadi secara bahasa udhiyah adalah mananya kambing. Wa nahwuha atau yang sejenisnya, hewan yang sejenis kambing, yudhha biha fi Idul Adha, yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Au fi ayamin nahri, atau di hari nahar. Hari nahar itu adalah hari 10 Zulhijjah ya, 10 Zulhijjah.
Kemudian taqarruban ilallahi ta'ala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bi syara'ita makhsusatin dengan syarat-syarat yang khusus. Nah, inilah dengan syarat-syarat yang khusus. Ya, bagaimana? Nah, inilah makna dari judul kita di kesempatan kali ini dan ketentuannya. Nah, maksudnya adalah dengan syarat-syarat yang dikhususkan dalam ibadah kurban. Apa saja itu? Insya Allah nanti kita bahas. Wasilatu bainahuma, hubungan antara keduanya, maksud keduanya ini adalah udhiyah dan al-hadyu. Hadyu ini tadi adalah perayaan haji, pelaksanaan ibadah haji. Udhiyah adalah sesembelihan berdasarkan pelaksanaan ibadah Idul Adha. Nah, hubungan keduanya, anna kullam minal hadi wal udhiyati qurbatun ilallahi ta'ala. Bahwasanya hubungannya adalah keduanya sama-sama merupakan kurban. Kurban itu taqarrub, ya, kurbah, mendekatkan diri, bukan kurban, ini kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kurban, kita hadiyu itu ada dalam rangka kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, demikian. Jadi bukan hanya sedekah biasa, tapi betul-betul ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ahli kurban, yang senantiasa dia berkurban adalah insya Allah orang yang dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan kita semua ya, mudah-mudahan bisa melaksanakannya insya Allah ya. Taib ini tentang pengertian kurban, udhiyah. Jadi udhiyah itu adalah kambing atau sejenisnya yang disembelih di hari raya Idul Adha. Taib selanjutnya, pensyariatannya. Bagaimana pensyariatannya? Ini sebagaimana dalam surah Al-Kautsar ayat 2 ya, sebagaimana kita pahami, fasalli a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasalli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Wanhar, dan sembelihlah. Nah, makna sembelih di sini adalah maknanya berkurbanlah. Maka kata para ulama, pendapat yang paling kuat dalam mentafsirkan lafaz wanhar, wanhar ini nih adalah menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan kurban, bukan menyembelih akikah, bukan menyembelih dalam arti sedekah biasa, tapi wanhar di sini adalah menyembelih dalam rangka untuk kurban. Ya, demikian. Kemudian hadis yang kedua, pensyariatannya dalil yang kedua adalah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini harusnya dipanjangkan ya, sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih bikabsyaini, 2 ekor domba amlahaini aqronaini, domba yang gemuk, ini bukan putih ya, ini gemuk. Aqronaini, kemudian yang bertanduk. Zabahahuma biyadihi, kemudian beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Wasamma wakabbaro, mengucapkan basmalah, ini bukan basmalah ya, tasmiyah. Kalau bismillah, basmalah ini bismillahirrahmanirrahim, ini basmalah. Tapi kalau tasmiyah adalah bismillah, demikian ya. Jadi kalau tasmiyah itu bismillah, tapi kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang dimaksud dengan sama ini bertasmiyah, tasmiyah. Maksud bertasmiyah adalah mengucapkan bismillah. Bismillah, demikian. Wakabbaro, kemudian beliau bertakbir. Takbir. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kakinya di samping leher domba ya, atau di atas ini sebetulnya ya. Maksudnya beliau injakan kakinya di dekat leher agar menahan jangan sampai leher domba ini kepala domba ini bisa ke sana kemari mendongak gitu ya. Jadi agak sedikit ditahan begitu dengan kakinya ya. Inilah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Bapak Ibu, di sini jelas Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkurban, maka syariat kurban pun ini adalah bagian dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini disyariatkan ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, hukum kurban. Bagaimana hukum kurban? Nah, ini ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum kurban ini. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Jadi mengatakan wajib hukumnya ada. Ada yang juga mengatakan sunnah muakkadah. Kita akan coba ketahuilah sedikit ya insya Allah. Pertama, ada orang yang mengatakan wajib. Nah, yang mengatakan wajib
Itu alasannya pertama adalah tadi surah Al-Kautsar tadi ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, berkurbanlah. Ini adalah kalimat perintah, ya kan? Kalimat perintah. Fasholli lirabbika wanhar. Sholatlah kepada Tuhanmu, untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, ini perintah. Dan dalam sebuah kaidah fikih, ya, kata orang yang mewajibkan, al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam sebuah perintah itu menunjukkan hukumnya wajib, Bapak Ibu. Jadi, asalnya perintah dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, itu hukumnya wajib. Asalnya wajib. Illa dalla dalilun ala khilafihi, kecuali nanti ada dalil yang memalingkannya dari hukum wajib tersebut. Asalnya wajib, ternyata jadi sunnah. Asalnya wajib, nanti menjadi mustahab, ya, atau disyariatkan saja, disunahkan saja, dicintai saja. Nah, menurut orang atau ulama yang mengatakan wajib, Bapak Ibu, ya, ini tidak ada dalil yang memalingkan begitu. Jadi tetap berada dalam keadaan hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Yaitu lil wujub. Hukumnya adalah apa? Wajib. Ya, kenapa? Ya karena tadi ini perintah. Yang namanya perintah menunjukkan wajib. Itu pertama dalilnya, kata orang yang mewajibkan. Yang kedua, ada hadis dari Al-Barra bin Azib. Beliau berkata, Zabaha Abu Burdah taqabla salati. Abu Burdah, beliau menyembelih kurban sebelum sholat id. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya. Maka Nabi berkata kepada Abu Burdah tadi. Kata Nabi, abdilha. Gantilah. Ya. Kenapa? Ya karena dia berkurban atau menyembelih sebelum sholat. Sementara kalau sebelum sholat maka dia tidak termasuk kurban. Maka kata Nabi gantilah, ganti lagi kurban yang lain, begitu. Maksudnya adalah hewan yang lain, ganti. Qala laisa indi illa jaza'ah, kata Abu Burdah. Wahai Rasulullah, laisa indi, aku tidak punya illa jaza'ah, kecuali hewan jaza'ah. Ini apa hewan jaza'ah? Nanti kita bahasnya di bawah ada. Illa jaza'ah, kecuali jaza'ah. Baik, saya langsung sebut ya. Jadi jaza'ah ini adalah hewan yang sebelum tanggal gigi serinya. Sebelum tanggal gigi serinya. Kalau di kambing itu antara 6 bulan ke atas sampai 1 tahun. Jadi kurang dari 1 tahun, tapi lebih dari 6 bulan, ini namanya jaza'ah untuk kambing. Ya, untuk unta dan untuk sapi nanti berbeda. Insya Allah kita bahas di bawah ada ya. Nah, kata Abu Burdah, saya tidak punya ya Rasulullah kecuali hanya jaza'ah. Ya, jadi kambingnya di bawah 1 tahun, begitu. Maka kata Nabi, Nabi bersabda, ijahalha makanaha. Maka beliau berkata, jadikanlah ia sebagai penggantinya. Gak apa-apa. Yang tadi jaza'ah, gak apa-apa. Itu jadi apa? Pengganti hewan kurbanmu yang telah kau kurbankan sebelum atau kau sembelih sebelum sholat. Maka tidak apa-apa. Gantilah dengan hewan jaza'ah itu, kata Nabi. Walan tajziya an ahadin ba'daka, akan tetapi hal itu tidak berlaku, tidak boleh berarti pada seorang pun setelahmu. Artinya berarti Bapak Ibu, asal mulanya tidak boleh menyembelih dengan hewan jaza'ah, begitu ya. Tidak boleh menyembelih hewan jaza'ah yang belum berumur, begitu. Nah, maka karena Abu Burdah ini menyembelihnya sebelum sholat, maka beliau diperintahkan lagi untuk menyembelih, gitu ya. Nah, karena tidak ada lagi hewan kecuali hanya jaza'ah yang di bawah 1 tahun tadi kalau domba, maka terpaksa Nabi, taib, nggak apa-apa. Sembelihlah hewan jaza'ah itu, tapi ini hanya berlaku padamu, yang lain tidak boleh. Artinya berarti tidak boleh menyembelih hewan jaza'ah. Itu satu. Yang kedua, di sini ada perintah wajib. Ada perintah apa? Wajib. Ya, afwan. Ada perintah untuk mengganti kurban. Itu yang mengganti apa? Kurban. Maka ketika Nabi memerintahkan untuk mengganti hewan kurban ini, kata orang yang mewajibkan ini hukumnya adalah wajib. Kalau tidak wajib, maka dia tidak disuruh untuk mengganti, begitu. Maka orang yang mewajibkan berhujah dengan hadis ini, ya, berargumen dengan hadis ini, mereka menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
memerintahkan Abu Burdah untuk mengulangi penyembelihannya jika telah melakukannya sebelum sholat, tentunya hal ini tidak dikatakan kecuali dalam perkara yang wajib saja. Jadi tidak mungkin Nabi menyuruh Abu Burdah untuk mengulangi kurban lagi ya kalau tidak wajib. Ini menurut pendapat orang yang mewajibkan, ulama yang mewajibkan. Kita bahas nanti insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah hadis Jundab atau Jundub boleh bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali. Beliau berkata, qala sallallahu alaihi wasallam qala sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada hari nahar. Nahar itu hari Idul Adha. Summa khotoba, kemudian beliau berkhutbah. Summa zabaha, kemudian beliau menyembelih. Faqala, kemudian beliau bersabda, man zabaha qabla an yusalliya, barang siapa yang menyembelih sebelum dia sholat, nah belum sholat maksudnya sebelum sholat id. Misalkan sholat id jam 6, jam 7 pagi, dia jam 6 sudah menyembelih. Nah, barang siapa yang menyembelih sebelum melaksanakan sholat, falyadbah ukhra makanaha, maka hendaklah ia menyembelih yang lainnya. Jadi menyembelih hewan yang lainnya, penggantinya, begitu. Maka naha itu sebagai pengganti hewan yang tadi disembelih sebelum sholat. Waman lam yadbah, dan barang siapa yang belum menyembelih, ya, jadi setelah sholat belum menyembelih atau belum menyembelih ketika sholat belum menyembelih, falyadbah bismillah, maka hendaklah dia menyembelih dengan nama Allah Ta'ala. Ya, jadi di sini ada hadis ini menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau mengatakan orang yang sudah menyembelih sebelum sholat maka sembelih lagi, pengganti dari tadi yang disembelih yang sebelum sholat, karena sebelum sholat bukan kurban namanya, sodako biasa gitu. Kalau ingin kurban maka kurban lagi, satu lagi, pesembelih lagi nanti setelah sholat. Nah maka kata orang yang mewajibkan, Nabi memerintahkan untuk mengganti hewan tadi yang disembelih sebelum sholat, ini menunjukkan hukumnya wajib. Menunjukkan hukumnya apa? Wajib. Ya, ini pendapat yang mewajibkan. Ada lagi satu lagi, hadis Anas bin Malik, ada dua lagi. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzabaha qabla sholati falyu'id. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hendaklah dia mengulangnya. Jadi hadis yang tiga ini ya, ini semuanya adalah berkaitan dengan mengulangi sembelihan. Mengulangi apa? Sembelihan. Ini yang menjadikan dalil hujah ya bagi orang yang mewajibkan untuk menjadikan hewan itu hukumnya wajib. Ya, demikian. Ada lagi hadis lain. Man wajada sa'atan. Nah, salah satu lagi hadisnya. Barang siapa yang memiliki keleluasan, kemampuan, walam yudahi, dan dia tidak menyembelih, tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Nah, artinya berarti jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nah, jauh, silakan jauh, begitu. Nah, maka ini adalah ancaman. Kalau ancaman itu menunjukkan sesuatu yang sebelumnya adalah diharamkan, tidak bolehkan. Nah, maka kalau dia tidak berkurban tapi dia mampu, maka dia mendapatkan ancaman dari Nabi berupa apa? Berupa tidak boleh mendekati sholat. Maka hadis-hadis ini jelas kata beliau atau kata mereka yang menunjukkan kewajiban kurban. Sebab pada hadis-hadis tersebut terdapat dua hal yang menunjukkan wajib. Pertama, kata perintah ya yang tadi disebutkan. Kedua, ada perintah mengulangi. Nah, kemudian yang ketiga sebetulnya ada ancaman ini. Fala yaqrabanna musallana. Ya, maka tentunya sesuatu yang bukan wajib tidak diperintahkan untuk mengulanginya. Dan yang ketiga adalah ancaman tadi untuk tidak mendekati tempat sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ancaman ini merupakan sesuatu yang tercela. Artinya orang yang mampu dan tidak menyembelih maka dia tercela. Inilah menurut orang yang mengatakan hukum kurban itu wajib. Baik, sedikit lagi. Nah, sekarang ada pendapat yang mengatakan ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Apa yang dijadikan pendapat bahwa bahwa kurban itu sunnah? Pertama, hadis Ummu Salamah. Beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhalatil asyru,
apabila masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang dari kalian nih, ingin menyembelih kurban, lihat, ingin aroda ini ingin fala yamussa min sya'rihi wa basyirihi syai'an, maka jangan memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kalimat aroda, tadi ingin ya, ingin. Artinya berarti kalau tidak mau juga tidak apa-apa gitu. Kalau ingin berkurban, maka jangan dia mencukur rambutnya, jangan memotong kukunya, demikian ya. Jadi menurut pendapat yang mengatakan ini, salah satunya Imam Syafi'i ya, berkata ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa kurban tidak wajib dengan dasar sabda Nabi SAW, wa aroda ya, dan dia ingin untuk menyembelih, dia ingin berkurban. Nah, kalau tidak ingin maka tidak apa-apa, artinya berarti tidak haram ya. Nah, ini beliau menyerahkan kepada kehendak, silakan kehendak orang yang mau menyembelih silakan, tidak juga tidak apa-apa. Ini di dalam kitab Majmu' Syara' Al-Muhadzab ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengutip perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ya. Jadi Bapak Ibu, hadis di sini menekankan ya bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah, bukan wajib. Tambah lagi nanti. Nah ini hadis lagi Jabir, beliau berkata, Syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-adha. Aku menyaksikan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Adha bil musola, di musola. Musola itu tanah lapang ya. Falamma qada khutbatahu nazala an minbarihi. Ketika selesai khutbahnya, beliau turun dari mimbarnya. Kemudian fa'utiya bikabsirin fadabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakan seekor kambing dan Rasul SAW menyembelihnya dengan tangannya langsung. Jadi beliau menyembelihnya sendiri ya, biadihi, dengan tangannya beliau. Waqala, kemudian beliau berkata, Bismillahi wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Hadza anni, ini dariku ya Allah, wa amman lam yudahi min ummati, dan ini dari orang atau dari umatku yang belum menyembelih. Maka di zaman Nabi ada orang yang belum menyembelih. Nah, orang yang belum menyembelih ini disembelihkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari hewannya beliau ini adalah diperuntukkan juga untuk umatnya yang belum menyembelih. Nah, maka di dalam hadis ini artinya berarti ada orang yang tidak menyembelih ya. Maka Allah alam, ini menurut pendapat orang yang mengatakan sunnah adalah bahwasanya ada manusia yang tidak atau belum menyembelih, maka berarti menunjukkan hukumnya tidak wajib. Kalau wajib maka semulanya harus menyembelih. Bagaimanapun caranya harus menyembelih, begitu ya. Sementara ini ada yang belum menyembelih. Lanjut dulu. Asar Abu Bakar dan Umar. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Shurayh Al-Ghifari, beliau berkata, "Ra'aitu Abu Bakrin wa Umar kana la yudahyani." Aku melihat Abu Bakar dan Umar, beliau tidak menyembelih. Nah, Abu Bakar dan Umar tidak menyembelih. Maka seandainya kurban itu wajib, ya diwajibkan, tentu keduanya orang yang pantas mengamalkannya. Ya, Abu Bakar dan Umar lebih pantas untuk mengamalkannya daripada kita, karena iman mereka lebih tajam, lebih tebal, lebih hebat daripada kita ya. Akan tetapi keduanya memahami hukum kurban tersebut tidak wajib, sehingga beliau atau mereka tidak berkurban. Ya, demikian. Nah, lanjut dulu. Waqad istadalla man qala bil wujub. Ini kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Orang yang mewajibkan kurban, orang yang mengatakan hukumnya wajib, itu berdalil dengan adanya perintah mengulangi tadi, mengulangi penyembelihan ya, sebagaimana tadi sudah dibahas. Sudah dibahas tadi ya, diulangi penyembelihan. Maka hal ini dibantah dengan menyatakan bahwa yang dimaksud adalah penjelasan syarat penyembelihan kurban yang disyariatkan. Ini seperti pernyataan orang yang sholat sunnah duha sebelum matahari terbit. Jika matahari sudah terbit, maka ulangi sholat kamu. Begitu. Artinya berarti sholat duha hukumnya adalah sunnah.
Nah, kemudian dipinta untuk ulangi lagi sholat kamu. Kenapa? Maksudnya, kalau ingin mendapatkan sholat duha, maka ulangi lagi sholatnya setelah matahari terbit. Karena kalau matahari belum terbit, tidak masuk ke dalam sholat duha. Begitu. Jadi intinya bukan menunjukkan hukum sholat duha ini wajib. Tapi bagi orang yang ingin mendapatkan pahala sholat duha, dan dia sudah sholat tapi matahari belum terbit, maka dia harus ulangi sholatnya. Nanti setelah matahari terbit. Kenapa? Karena ketika dia ingin mendapatkan sholat duha, dia tidak akan mendapatkannya pahala tersebut apabila dilakukan sebelum matahari terbit. Ya, kalau ingin dapat pahalanya, lakukan lagi nanti setelah matahari terbit. Nah, ini menunjukkan bukan berarti sholat duha itu wajib, tapi menunjukkan bahwa orang yang ingin pahala sholat duha, hendaklah ia mengulangi sholatnya setelah matahari terbit. Demikian pula tadi, ketika seseorang sudah berkurban, ya, tapi sebelum sholat id, maka dia tidak berkurban sebetulnya. Kenapa ya? Karena tidak termasuk hewan kurban. Karena hewan kurban itu disembelih setelah sholat. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, kalau ingin mendapatkan pahala kurban, maka sembelih lagi nanti setelah setelah apa? Setelah sholat. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, membantah orang yang mengatakan hukumnya apa tadi? Wajib. Maka menurut pendapat jumhur, kebanyakan para ulama, hukum kurban adalah sunnah muakkadah, tidak sampai wajib, ya. Jadi artinya dalil perintah tadi dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, berkurbanlah. Nah, perintahnya betul, itu menunjukkan asalnya adalah wajib. Tapi kecuali nanti kan illa dalla dalilun ala khilafihi, kecuali datang dalil yang menyelisihinya. Ada dalil yang memalingkannya, asalnya wajib menjadi sunnah. Apa dalilnya? Tadi, man aroda, kata Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang menginginkan berkurban. Kalau tidak ingin, maka tidak apa-apa. Berarti artinya perintah yang di dalam surah Al-Kautsar yang asalnya wajib berganti menjadi sunnah. Ya. Demikian ini pendapat jumhur kebanyakan para ulama. Ya, walaupun tetapnya orang yang mampu, ya, maka disyariatkan untuk melaksanakan kurban, ya. Wallahu alam, demikian ya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Jadi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan pendapatnya adalah hukum kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Wallahu a'lam. Selanjutnya Bapak Ibu, pada siapa disyariatkannya? Apa minimalnya dan kapan waktunya? Baik. Pertama, tusyra'u li ahli kulli baitin. Disyariatkan kurban itu untuk setiap ahlul bait, keluarga yang serumah. Ya. Wa qalluha syatun, yang paling sedikit adalah satu ekor kambing. Satu ekor kambing. Wa waqtuha ba'da sholati inda nahri. Dan waktunya setelah sholat Idul Adha, ketika hari nahar sampai hari-hari tasyrik, ila akhiri ayami tasyrik, sampai hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Ini hari-hari tasyrik. Ya, tanggal 10-nya hari nahar. Tanggal 11-nya hari kor. 11, 12, 13 namanya hari tasyrik. Hari tasyrik, ya. Hari tasyrik. Baik. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, at-tasyrik ini adalah tanggal berapa? 11, 12, 13. Maka waktunya adalah mulai dari setelah sholat sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ada lagi nanti di sini ada. Dari Atha bin Yasar berkata, an Atha bin Yasar qala, sa'atu Aba Ayyub, aku bertanya kepada Abu Ayyub. Abu Ayyub, kaifa kanat ad-dhahaya ala di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sesembelihan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, kemudian beliau berkata, kana rajulu yudahi bisyati. Bahwasanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang atau suami maksudnya di sini, yudahi bisyati, menyembelih dengan seekor kambing. Wa an ahli baitihi, sebagai kurban bagi dirinya dan dari keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, maka mereka makan itu daging itu. Mereka makan sebagiannya. Wa yut'imun, dan mereka memberikan makan, membagikan
ya, membagikan apa? Membagikan hewan tadi. Hatta tubahan nas fasorot kamataro. Sehingga makanan itu membahagiakan manusia. Hatta tubahan nasa fasorot kamataro. Jadi makanan itu membahagiakan manusia ya, karena orang yang diberi itu pasti senang begitu kan? Fasorot kamataro, dan jadilah hal itu seperti yang kau lihat saat ini. Jadi di sini satu kambing minta gitu ya, itu untuk satu keluarga. Nanti ada di bawah, insya Allah ini ada. Jadi kurban itu kadarnya adalah minimal satu untuk setiap keluarga ahlul bait, tidak setiap anggota keluarga. Jadi misalnya dalam satu rumah ada 5 orang. Nah, 5-5-nya orang yang tidak wajib untuk kurban semua, atau tidak disyariatkan untuk semuanya berkurban. Boleh hanya satu saja ya, hanya satu saja atas nama siapa? Suaminya, atau boleh atas nama istrinya. Ini untuk satu keluarga. Jadi satu untuk satu keluarga. Bagaimana kalau mau 2? Ya silakan. Berarti satu keluarga 2 ekor. Artinya seluruh orang ini, yang 5 orang ini berkurban 2, pahalanya mendapatkan 2. Begitu. Kalau misalnya 5, nah, maka satu keluarga ini berkurban seluruhnya adalah 5. Bukan satu, tapi 5 seluruhnya mendapatkan pahalanya. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Sekarang waktu menyembelihnya bagaimana? Nih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, yauman nahri, pada hari nahar, hari penyembelihan, itu pada setelah sholat. Mangkana zabah qabla sholat falyu'id. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka ulangilah. Nah, maka jangan menyembelih sebelum sholat. Maka diterangkan di sini dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa manzabah, barang siapa yang menyembelih ba'da sholati, setelah sholat, summa nusukuhu, kemudian summa nusukuhu, barang siapa yang menyembelih hewan kurban ya setelah Idul Adha, tamma nusukuhu, ba'da sholati, setelah sholat Idul Adha, tamma nusukuhu, maka sempurna sesembelihannya telah sempurna. Wa asaba sunnatal muslimin, dan ia sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Bapak Ibu ya, menyembelih itu setelah sholat. Ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskannya. Tidak boleh sebelum sholat. Nah, kapan akhirnya? Kan awal mulanya setelah selesai sholat Id. Ya kan? Sholat Id, awal mula disyariatkan menyembelih. Kapan akhirnya? Nah, ini nanti insya Allah ada keterangan. Nah, di sini. Dari Bara bin Azib. Bukan yang ini ya, saya langsung lewat aja. Nah ini, kullu arafatin mauqifun. Seluruh Arafah adalah tempat wukuf. Ya. Warfa'u an batni uranah wa kullu Muzdalifah mauqif. Warfa'u an muhsar wa kullu fujaji minna manharun wa kullu ayami tasyrik dzibhun. Setiap Arafah ya adalah tempat wukuf. Maka hindarilah lembah Uranah. Seluruh Muzdalifah, jadi jangan wukuf di rumah di Uranah gitu. Seluruh Muzdalifah adalah tempat mabit. Maka hindari muhasar, ya jangan menginap di muhasar, ya. Wa kullu fujaji Mina manhar. Setiap kawasan Mina itu adalah tempat menyembelih. Jadi tempat menyembelih itu di Mina kalau nanti pas lagi pelaksanaan ibadah haji. Wa kullu ayami tasyrik dzibhun. Nah, setiap seluruh hari tasyrik adalah waktu menyembelih kurban. Ya, jadi dari sini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, beliau mengatakan wa amma akhiru waktiha. Adapun akhir waktunya, akhir waktu penyembelihan. Kan tadi awalnya mah kapan? Awalnya adalah setelah sholat Id, ya kan? Setelah sholat Id awalnya. Kapan waktu akhirnya? Nah, kata Imam Nawawi, adapun akhir waktu penyembelihan, fattafaqat nususus Syafi'i, ya, bahwasanya pendapat ini bukan imam ya. Iya betul. Pendapat Imam Syafi'i ya. Dan juga
pendapat-pendapat para ulama-ulama Syafi'iyah annahu yakhruju waqtuha bi ghurubi syamsil yaumil tsalis min ayyamit tasyrik. Bahwa batas waktu penyembelihan itu sampai terbenam matahari di hari tasyrik, yaitu 13 Dzulhijjah, ya. Hari ketiga, tasyrik hari ketiga tanggal 13. Maka sepakat boleh menyembelih kurban di selama rentang waktu itu siang maupun malam. Ya, jadi Bapak Ibu, tanggal 10 setelah sholat Id, kemudian tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 sebelum maghrib. Nah, tanggal 13 sebelum maghrib. Maka ini waktu disembelihnya hewan kurban. Jadi jangan lewat maghrib tanggal 13. Kalau lewat maghrib berarti tidak masuk ke dalam hewan kurban. Demikian. Tapi kalau tanggal 11 malam hari boleh disembelih. Tanggal 12 malam hari boleh. Tidak apa-apa. Ya. Jadi siang dan malamnya adalah waktu boleh disembelihnya hewan kurban. Ya, itulah waktunya yang disyariatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, hewan yang disembelih apa? Hewan kurban hanya boleh dari kalangan bahimatul an'am. Nah, bahimatul an'am. Itu hewan ternak tertentu. Itu onta, sapi, kambing. Jadi ini saja. Dan tidak boleh selain itu. Jadi onta dan bangsanya. Sapi dan bangsanya. Dan bangsa ini adalah sebangsanya ya. Seordok begitu ya. Serumpun. Seperti namanya itu. Yang membajak sawah itu munding ya, kerbau. Nah, kerbau ini sebangsa dengan sapi maka diperbolehkan ya. Kambing bangsanya apa? Domba, embe gitu ya. Beri-beri biri-biri. Nah, ini maka sebangsa kambing. Maka boleh disembelih. Jadi unta, sapi dan kambing. Dan tidak boleh selain itu. Bahkan sekelompok ulama menukilkan adanya ijma atau sepakatan bahwasanya kurban tidak sah. Lihat, kurban itu tidak sah kecuali dengan hewan-hewan tersebut ya. Jadi tidak boleh kurban itu dengan selain unta, sapi dan kambing. Kata Syekh Abu Malik, ini pengarang kitab Sahih Fiqih Sunnah, beliau katakan bahwasanya mazhabul jamahir, pendapat jumhur kebanyakan para ulama, wal muta'ayyin lil ayatil karimah ya, adalah berdasarkan ayat yang mulia. Apa ini maksudnya? Afwan sebentar. Wa madhabul jamahir wal muta'ayyin lil ayatil karimah wa annahu lam yu'sir anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu aw lam yu'sar anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dhaha bi ghairil ibil wal baqari wal ghanam. Oh iya. Bahwasanya madhab jumhur, madhabnya pendapat kebanyakan ulama ya, wal muta'ayyin lil ayatil karimah, muta'ayyin lil ayatil karimah, bahwasanya ya hewan-hewan yang berhak disembelih itu telah ditentukan ya oleh ayat-ayat yang mulia tadi. Oh, yang tadi ya. Li annahu lam yu'sir anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'sar anin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dhaha bi ghairil ibil wal baqar wal ghanam, bahwasanya beliau berkurban selain dengan unta, sapi dan kambing ya. Jadi intinya di sini tidak ada nukilan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat mereka kurban selain dengan 3 ekor atau 3 jenis hewan ini, unta, sapi dan kambing. Demikian. Bahkan jika seandainya ada orang yang berkurban dengan jenis hewan lain yang lebih mahal daripada jenis ternak tersebut, maka kurbannya tidak sah. Andaikan dia lebih memilih untuk berkurban dengan seekor kuda, harganya 10.000 real, kali 4.000 ya, berarti 40 juta misalnya. Dia beli kuda harganya 40 juta. Sedangkan seekor kambing harganya 300 real, 1,2 juta. Murah ya di Arab. Maka kurbannya ya dengan kuda itu tidak sah. Kenapa? Karena kuda bukan bagian dari hewan yang disyariatkan untuk dikurbankan ya. Allah alam ini ya. Jadi unta, sapi dan kambing. Nah, ini yang tadi ya. Bahwasanya seekor sapi selanjutnya ya atau unta ini untuk 7 orang, boleh untuk 7 orang.
Hadis Jabir bin Abdullah, beliau berkata, naharna ma'a Rasulillah SAW. Naharna ma'a Rasulillah SAW. Bahwasanya kata Jabir bin Abdullah, kami menyembelih pada tahun Hudaybiyah, amal Hudaybiyah, seekor unta dari 7 orang. Ya, al-budna an sab'atin wal baqara an sab'ah. Jadi seekor sapi juga dari 7 orang. Ya, jadi boleh 1 ekor sapi untuk 7 orang. Begitu. Dan masih darinya yang berkata, kami melaksanakan tamattu, haji tamattu dengan umroh. Maksudnya haji dengan umroh ya. Jadi umroh dulu kemudian haji. Lalu kami menyembelih seekor sapi dengan cara bersarikat 7 orang. Ya. Fanadbahul baqarata an sab'atin nastariku fiha. Jadi berserikat 1 ekor sapi untuk 7 orang. Itu diperbolehkan ya. Ini hadisnya sahih. Riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai dan yang lainnya. Ya. Maksud kurban kambing 1 orang dan sapi 7 orang adalah biaya pengadaannya dan pelaksanaan kurbannya. Ya. Sementara masing-masing itu boleh menyertakan kurbannya bersama para anggota keluarganya yang lain. Jadi tidak setiap keluarga berkurban masing-masing. Misal suami, istri, anak masing-masing berkurban, maka hal ini merupakan satu hal yang tidak disyariatkan. Jadi kalau misalnya satu keluarga tadi ya sudah dibahas, satu keluarga itu diwakili oleh suaminya boleh atau oleh istrinya boleh. 1 untuk keluarga. Jadi kalau misalnya ada 5 orang, maka 5 orang ini sudah berkurban. 5 orang ini sudah berkurban. Bagaimana kalau ada 2 misalnya? Nah, maka ini 2 kurban ini 1 keluarga untuk 2 hewan inilah untuk seluruh keluarga. Jadi bukan hanya untuk suaminya atau bukan hanya untuk istrinya, tapi seluruh anggota keluarga mendapatkan pahala kurban sebanyak 2 ekor, begitu ya. Jadi kalau ada 5 orang anggota keluarga di dalam rumahnya, dia menyembelih 2 ekor, maka pahala 5 orang ini dapat, gitu ya, dari 2 ekor sapi atau hewan kurban yang dikurbankan tadi ya. Nah, bagaimana hukum hutang? Selanjutnya ya, berhutang untuk kurban, bagaimana? Qala Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri beliau berkata, karena Abu Hatim yastadinu wa yasuqul budna. Dulu Abu Hatim pernah berhutang untuk membeli unta kurban. Wakilalahu, kemudian beliau ditanya, tastadinu wa tasuqul budna. Kamu kok berhutang untuk beli unta kurban? Maka beliau menjawab, inni sami'tullaha yaqulu. Aku mendengar Allah berfirman, lakum fiha khair. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak pada unta-unta kurban tersebut. Maka aku ingin mendapatkan kebaikan itu. Itulah yang dilakukan oleh Abu Hatim. Abu Hatim ini beliau berhutang untuk berkurban. Maka hukumnya asal mulanya adalah hukumnya boleh dilakukan oleh para ulama ahli hadis. Demikian. Nah, apa sekarang bayar hutang dulu atau berkurban? Ini ada ada tafsil, ada penjelasannya. Jadi bayar hutang dulu atau berkurban. Sebagian ulama lain menyarankan untuk mendahulukan pelunasan hutang daripada berkurban. Di antaranya adalah Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, jika orang punya hutang maka selayaknya mendahulukan pelunasan hutang daripada berkurban. Jadi misalnya gini Bapak Ibu. Tanggal 10, 11, 12, 13 ya. Kemudian dia hutang 4 juta misalnya. Dia hutang apa? 4 juta. Ada tanggal 1 ini, tanggal 1 Dzulhijjah, dia punya uang 4 juta. Gitu kan ya. Sementara tanggal 12 ini jatuh tempo hutang harus dibayar. Harus bayar hutang. Nah, ketika diperkirakan tanggal 12 ini, kalau dia punya 4 juta nih Bapak Ibu. 4 juta dia punya uang. Kan untuk kurban berapa misalnya 3 juta atau 3,5 juta misalnya ya. 3 juta. Berarti uangnya tinggal 1 juta kalau dipakai kurban. Nah, ketika jatuh tempo tanggal 12 ini, kalau dia tidak memungkinkan untuk mendapatkan uang 4 juta, maka diutamakan bayarkan dulu kepada hutangnya, jangan berkurban. Demikian. Ya. Kenapa? Karena jatuh temponya tanggal 12. Contoh lagi, misalnya begini. Dia pinjam uang 4 juta atau 3 juta, 4 juta lah ya, bolehlah. 3 juta aja, 3 juta. Untuk
kurban. Nah, dia bisa mencicil. Jadi misalnya begini, dia pinjam 3 juta. Ya, kemudian bulan Zulhijjah, ya, kemudian Muharram, apa lagi? Safar gitu kan ya. Dan lain-lain misalnya begitu ya. Tip, 3 juta ini dicicil. Tiap bulan nanti bayar 1 juta, ini 1 juta, ini 1 juta. Maka ketika dia mampu mencicil 1 juta, 1 juta, 1 juta tiap bulan ini, maka dia boleh berkurban. Kenapa? Karena dia mampu untuk mencicilnya. Begitu. Maka diperbolehkan dia menghutang. Maka tadi Abu Hatim, beliau berhutang untuk membeli kurban hewan unta karena beliau mampu untuk membayarnya begitu. Tapi kalau begini Bapak Ibu, misalnya tadi dia hutang 3 juta. Ya, dicicil tiap bulan 1 juta, 1 juta. Tapi dia tidak punya kerjaan. Saya nggak ngerti dari mana nanti bayarnya. Bismillah lah gitu ya. Nanti juga pasti ada rezeki mah dari Allah. Allah Maha Kaya. Kalau saya berkurban hari ini, besok lusa pasti akan diberikan rezeki yang berlimpah. Nah, dia pede begitu ya. Tapi dia tidak ngerti dari mana dia dapatkan. Maka dia tidak boleh berkurban. Jadi tidak boleh berhutang untuk berkurban, memaksakan seperti ini. Tidak. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana cara membayar hutangnya nanti. Nah, ini tidak diperbolehkannya. Jadi Bapak Ibu, hukum berhutang untuk kurban ini tafsil, ada perincian. Kalau memang misalnya memungkinkan untuk dibayar, maka boleh. Kalau tidak memungkinkan dia bisa membayar, maka tidak diperkenankan untuk kurban. Tapi bayarkan dulu untuk hutangnya ya. Jadi inilah syariat ya. Jadi bayar hutang dulu atau berkurban dulu. Nah, inilah ada penjelasan. Kalau memungkinkan untuk membayar, maka boleh berhutang untuk berkurban ya. Tapi kalau misalnya memang ya tidak memungkinkan untuk membayar, maka hutang dulu, jangan berhutang untuk berkurban. Demikian ya. Baik, selanjutnya nah ini. Umur hewan yang boleh dipakai kurban. Kata Nabi SAW bersabda, la tadbahu illa musinnah. Kata Nabi, janganlah kamu menyembelih hewan ya untuk berkurban itu melainkan musinnah. Nah, ini musinnah. Apa itu musinnah? Nanti kita bahas. Illa an ya'suru alaikum. Kecuali kalau musinnah itu sulit bagi kamu. Kecuali kamu sulit untuk memperoleh hewan musinnah. Maka fatazbahu jaza'atan minadh-dha'ni. Maka hendaklah dia menyembelih hewan jaza'ah ya. Dia domba jaza'ah. Beri-beri jaza'ah ya. Jadi intinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, harus musinnah. Harus apa? Musinnah. Apa itu musinnah? Nah ini. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar tidak menyembelih hewan kurban kecuali hewan kurbannya berupa musinnah. Apa itu musinnah? Di sini bahas. Asani ya, asaniyu kullu masakhatat saniyutuhu minal hayawan. Saniyatuhu minal hayawan. Asaniyu ya adalah setiap hewan yang tanggal gigi serinya. Jadi gigi seri sudah punglak, udah berganti dengan gigi seri yang gede. Jamaknya sinau dan sunyanu. Jadi jamak dari saniu adalah sina dan sunyan. Sani itu sina dan sunyan jamaknya. Wahia Wahia saniyatu jamak saniyatu. Juga saniyah jamaknya adalah saniyat. Ini secara bahasa dulu. Minal ibil. Nah, kalau musinnah berupa unta, nah bagaimana musinnahnya unta? Nah, ma'atama khamsata awan. Jadi apabila unta itu genap berusia 5 tahun. Jadi kalau sudah 5 tahun, inilah hewan musinnah unta. Jadi harus di atas 5 tahun. Di bawah 5 tahun berarti belum musinnah. Berarti jangan dipakai kurban. Begitu. Kemudian sapi yang genap, nah ini nih, wa minal baqari, dan sapi itu ma'ata mahaulaini apabila genap 2 tahun. Jadi kalau sapi lebih dari 2 tahun, itu yang disebut dengan musinnah. Jadi jangan kurang dari 2 tahun. Ya, walaupun bisa jadi sebelum 2 tahun itu sudah punglak, sudah sudah berganti gigi serinya. Tapi kebanyakan adalah 2 tahun. Wa minal ghanami, ya. Dan dari kambing itu ma'atam mahaulan, yaitu yang sempurna genap 1 tahun.
Jadi kalau kambing itu 1 tahun lebih, lebih maka boleh ini dijadikan kurban. Kalau sapi 2 tahun lebih gitu ya. Kalau unta 5 tahun lebih. Inilah yang namanya musinah. Sapi 2 tahun lebih, kambing 1 tahun lebih, unta 5 tahun lebih. Inilah umur hewan kurban yang disyariatkan. Selanjutnya, ini sudah ya sebetulnya tadi ya. Nah, ini sudah tadi ya, sudah dibahas. Baik. Ini juga sudah ya. Nah, ini al-jaza'ah, apa itu jaza'ah? Jaza'ah adalah difatahkan jimnya dan dalnya. Jaza, fatah. Kemudian asalnya adalah pemuda yang kuat. Asyabul qawiyu. Jadi jaza'ah itu adalah maknanya itu asyabul qawiyu. Pemuda yang kuat. Wa huwa minal ghanami maka na umruhu aksaru min sittati asyurin. Yaitu kalau berupa kambing maka maknanya adalah kambing yang berusianya lebih dari 6 bulan. Jadi lebih dari 6 bulan. Wa minal ibil ma'ata masanata ar-rabi'ata wa dakhala fil khamisati. Ya. Dan dari unta itu apabila sempurna 4 tahun masuk ke tahun kelima. Itu jaza'ah. Jadi jaza'ah kambing itu 6 bulan sampai kurang dari 1 tahun. Begitu. Kalau sapi ya unta dulu di sini ya. Unta itu 4 tahun menjelang 5 tahun. Jadi sebelum 5 tahun ini namanya jaza'ah. Wa minal baqari ma dakhala fi salisah. Dan dari sapi masuk tahun ketiga. Nah, ini sebetulnya tahun kedua ya. Jadi di bawah 2 tahun. Itu untuk sapi ya. Baik, ini Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya. Dari tadi yang sudah disebutkan ya. Baik. Sekarang sifat-sifat binatang yang tidak boleh dijadikan kurban. Pertama, apabila bermata sebelah atau buta satu. Dua-duanya buta apalagi. Yang kedua, pincang, tidak boleh dikurbankan. Yang ketiga, kurus banget, tidak boleh dikurbankan. Yang keempat, berpenyakitan. Penyakit dalam atau penyakit luar yang kira-kira bisa berbahaya untuk diri dan untuk orang yang mengkonsumsinya, maka tidak dijadikan kurban ya. Tidak berkurban dengan hewan yang berpenyakit, yang penyakitan. Begitu. Nah, ini ada hadis dari Ar-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan beliau berkata, ada 4 cacat. Nah, arbaun. Ada 4 cacat. La tajuzu fid dhahaya. Tidak boleh pada hewan kurban itu. Apa? Al-aura al-bayyinu auruha. Buta sebelah, jelas sekali butanya. Jadi cuma satu matanya yang bisa melihat, yang satunya pecak, tidak bisa melihat. Apalagi dua-duanya, satu saja sudah tidak boleh, gitu ya. Ini ada tidak satu, dua-duanya yang pecak atau yang tidak melihat, maka boleh kan yang tidak boleh mas satu saja. Ini satu saja tidak boleh, apalagi dua-duanya, begitu ya. Wal maridatul bayyinu maraduha, yaitu orang yang sakit. Hewannya sakit, tampak jelas sakitnya, muyung begitu ya. Mau mati itu jangan disembelih untuk kurban, begitu. Wal arja'ul bayyinu dhalluha. Kemudian yang ketiga pincang dan jelas pincangnya itu. Pincang tidak boleh. Yang keempat ya, wal kasiratul lati la tunki, adalah sangat kurus hewannya. Sampai-sampai seolah tidak berdaging dan tidak bersumsum. Jadi hanya tulang saja yang kelihatan begitu ya, sampai bergaris-garis begitu karena kurusnya, maka yang demikian tidak berhak, tidak boleh dijadikan kurban ya. Ini hadis riwayat Imam yang 5 ya, Imam Ashabus Sunan ya. Baik. Inilah Bapak Ibu ya yang tidak boleh tadi. Satu, buta sebelah atau dua-duanya boleh. Yang kedua, sakit, nampak jelas sakitnya. Yang ketiga, pincang, jelas pincangnya. Yang keempat, kurus sampai tidak terlihat dagingnya. Artinya terlihat tulang-tulangnya. Ya, ini tidak dijadikan kurban. Ya. Nah, kemudian kalau yang makruhnya bagaimana? Ada cacatnya yang makruh. Kalau tadi haram, tidak boleh jadi kurban.
Sekarang yang makruh. Apa? Pertama, sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong. Nah, kalau telinganya terpotong, maka itu boleh dijadikan kurban, tapi makruh, pahalanya berkurang, begitu. Jadi kurban itu harus yang paling bagus, Bu, paling baik, paling istimewa kalau bisa. Begitu, itulah hewan kurban yang paling baik. Kita kurban untuk Allah ya, untuk kita kepada Allah Rabbul Alamin. Maka kita serahkan yang terbaik. Justru ini mah naudzubillahi min dzalik ya, kita kurban seadanya ya, yang 1 jutaan lah. Padahal dia punya uang sampai 100 juta. Nah, ini berarti orang yang pelit ya. Orang yang apa namanya itu, orang yang tidak mau mendekat kepada Allah Rabbul Alamin, asal-asalan. Jadi ketika dia datang ke tempat hewan, yang dipilih itu justru yang paling kecil, yang paling murah. Nah, ini hati-hati ya, padahal uangnya banyak. Kecuali kalau memang kemampuannya hanya 2 juta misalnya, atau 2,5 juta ya. Yang penting ini sudah musinah, tidak apa-apa ya. Tapi hindari tadi cacat-cacat yang bisa menjadikan tidak sah kita kurbannya ya. Kemudian yang kedua, tanduknya pecah atau patah, boleh. Tanduknya patah atau pecah itu boleh, tapi makruh ya. Nah, cacat ini tidak berpengaruh pada hewan kurban, namun kurang sempurna. Ya, kurang apa? Sempurna. Maka selain 6 jenis cacat ini atau cacat yang tidak lebih parah dari itu, maka tidak berpengaruh pada status hewan kurban. Misalnya giginya ompong, ekornya tidak ada, lagi bunting, tidak berhidung. Nah, ini yang demikian maka diperbolehkan. Ini di dalam Sahih Fikih Sunnah ya. Allah alam, ini tentang cacat yang menyebabkan makruh untuk dijadikan kurban. Ini hampir sama lah ya. Taib. Nah sekarang, lebih baik mana Bapak Ibu? Kambing atau sepertujuh sapi? Sepakat ya Bapak Ibu. Ini di antara ketiga jenis hewan kurban, maka menurut mayoritas ulama yang paling utama, ya kecuali Imam Malik ya, adalah jelas dengan unta dulu, kemudian sapi, kemudian kambing. Jadi 1 ekor unta itu lebih baik daripada 1 ekor sapi. 1 ekor sapi lebih baik dari 1 ekor kambing, gitu kan? Jadi unta dulu, sapi dulu, baru apa? Kambing. Demikian. Ini dalilnya adalah tentang pahala Jumat. Jadi pahala Jumat, sebagaimana kita ketahui ya, barang siapa yang datang dari Jumat yang awal begitu ya, apa nama tuh, maka dia seolah-olah telah menghadiahkan, telah bersedekah dengan unta. Kemudian setelahnya datang lagi. Nah, maka orang yang datang setelahnya dia seolah-olah berkurban dengan sapi. Ketika setelah selesai datang lagi orang lain yang lain menyusul. Nah, maka yang demikian itu adalah dia seolah-olah pahalanya berkurban dengan 1 ekor kambing. Nah, inilah. Jadi unta dulu, sapi kemudian kambing. Tapi hal ini jika biaya pengadaan masing-masing ditanggung 1 orang, bukan urunan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau unta 1, maka ini lebih utama daripada apa gimana ya? 1 unta ini pasti lebih utama dari 1 ekor sapi. 1 ekor sapi lebih utama daripada 1 ekor kambing. Pertanyaannya, kalau 1 ekor kambing dengan 1/7 sapi, mana yang lebih utama? Maka kata para ulama yang lebih utama adalah kambing. 1 ekor apa? Kambing daripada 1/7 sapi ya. Tapi hukumnya apa? Boleh tidak? Saya mau ikutan sapi saja karena saya tidak suka kambing atau apa. Itu silakan saja, tidak apa-apa. Hanya yang lebih utama adalah apa? Kambing. Demikian ya. Jadi hukumnya boleh, boleh sapi ini. Sebagaimana sahabat, ya para sahabat urunan 1/7 sapi, 1/7 unta itu disediakan, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, walaupun yang paling bagus ya adalah apa tadi? Kambing. Ya, walaupun di kita mah banyak pertimbangan. Aduh, kalau domba mah banyak yang apa anti gitu kan, jarang makan daging, jarang makan kambing karena kolesterolnya terlalu tinggi misalnya begitu. Sehingga saya mau sapi saja kurbannya. Ya silakan, itu pertimbangan yang lain dipersilakan, diperbolehkan ya. Wallahu alam. Demikian. Baik. Nah, kemudian orang yang berkurban itu dilarang memotong kuku dan rambut dari awal Zulhijjah hingga nanti waktu penyembelihan. Kata Nabi, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah," jika engkau melihat ya atau masuk ya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih hewan kurban, falyumsik an syarihi wa azfarihi, hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Maksudnya rambut siapa? Rambut yang berkurban. Jangan bercukur begitu. Kuku orang yang berkurban, bukan hewannya ya.
orang yang berkurban, orang yang berkurban. Tidak potong kuku dulu sampai hari kiamat. Sampai hari penyembelihan. Ya, ini tidak disyariatkan. Ya, jangan memotong rambut atau memotong kuku. Segala bulu-buluan tidak dipotong atau tidak dicukur ya, begitu. Kemudian kuku juga tidak dipotong bagi orang yang mau berkurban. An Ummi Salamah ta'ana Nabi SAW qala, dari Ummu Salamah bahwa Nabi SAW bersabda, idza dakhalatil asyru, apabila 10 hari masuk 10 hari, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, fala yamussa min syarihi wa basyarihi syai'an, maka jangan menyentuhnya. Maksud jangan menyentuh itu jangan mencukurnya rambut dan jangan menyentuh rambut yang ada di badannya sedikit pun. Maksudnya jangan mencukur rambut-rambut yang ada di badannya, baik rambut kepala, rambut ketiak, kemudian yang lainnya rambut-rambut tidak dicukur bagi orang yang mau berkurban. Ya, ini hadisnya sahih dan para ulama sepakat ya. Baik, selanjutnya, siapa yang akan menerima daging kurban? Nah, penerima daging kurban. Ini hadisnya dari Salamah bin Al-Aqwa, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa mantoha minkum fala yusbihanna ba'da salisatin. Barang siapa yang berkurban, janganlah menyimpan dagingnya di rumah melebihi 3 hari. Walaupun ini bagaimana ini? Ini salah. Mandoha minkum, barang siapa di antara kalian yang menyembelih, fala yusbihanna ba'da salisatin, janganlah dia sisahkan ya. Jadi jangan jadikan itu tetap ada setelah 3 hari. Wa baqiya fi baitihi minhu syai'un. Jadi selama 3 hari ini ya, misalnya menyembelih kan tanggal 10. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah ini ya, jangan disisakan. Ini masih sisa tanggal 13 itu, masih sisa, masih banyak. Nah, jangan begitu kata Nabi. Kalau yang menyembelih jangan disimpan terlalu lama. Jangan sampai 3 hari. Jadi kebanyakan. Maka bagikan, itu maksudnya. Bagikan kepada orang-orang yang butuh. Jadi, jangan disimpan melebihi 3 hari. Falamma kanal amul muqbilu. Maka ketika tahun berikutnya, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madi, ya Rasulullah, apakah kami melakukan sebagaimana kami lakukan di tahun yang lalu? Tahun lalu apa? Menyimpan di rumah jangan lebih dari 3 hari, begitu. Langsung berikan kepada orang-orang, begitu. Maka kata Nabi, qala kulu wa at'imu, makanlah dan beri makanlah orang lain. Wadakhiru, dan simpanlah. Jadi makan dulu kan, misalkan 1 kilo dimakan. Ini masih ada nih 4 kilo, 5 kilo, misalkan begitu ya. Karena kita menyembelih. Nah itu disimpan sampai 3 hari. Nah bagaimana nih tahun ini kata para sahabat. Maka kata Nabi, sok makan. Makan dulu. Setelah makan itu berikan makan yang lain. Nah dari hewan kurban itu bagikan kepada yang lain. Setelah itu wadakhiru, simpan. Simpan. Fa inna dzalika al-ama kana binasi jahdun fa aradtu an tu'inu fiha. Sesungguhnya tahun itu ya, itu pada saat itu musim sulit, kelaparan atau peperangan begitu ya. Fa aradtu an tu'inu fiha, maka aku ingin kalian itu menolong orang lain pada tahun itu. Artinya Bapak Ibu, jangan disimpan sampai 3 hari. Kalau masih ada, bagikan segera kepada orang lain yang membutuhkan, begitu. Tapi kalau tahun saat ini, karena banyak orang yang sudah punya daging, yang sudah makmur, tidak banyak kesulitan, peperangan tidak ada, maka tahun ini boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau misalkan sekarang Bapak Ibu berkurban, kemudian sisa kurbannya, sebagian kurbannya ya, maksimal sepertiganya kita ambil, kemudian disimpan lebih dari 3 hari, maka hukumnya boleh ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga muliakan, dari hadis ini mana ya? Nah ini nih. Tambah lagi yang kedua dari dari Quran. Surah Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min syairillah. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Lakum fiha khair.
kamu memperoleh kebaikan yang banyak dari unta itu. Fadhkurusmallahi 'alaiha, maka sebutlah olehmu nama Allah, ya, ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat, ya. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Ya, jadi ini, fakulu minha, makanlah sebagiannya. Jadi satu, boleh dimakan oleh yang kurban. Nanti ada di bawah sebetulnya. Wa'atimu al-qani awal mu'tar. Nah, beri makanlah kepada al-qani. Qani itu yang cukup. Jadi yang kedua, berikan kepada yang berkecukupan. Tidak meminta-minta. Dia punya, dia ada gitu ya. Atau dia tidak punya tapi dia tidak meminta-minta. Nah, beri ini. Orang yang kaya bagaimana? Boleh dibagi? Boleh, silakan. Ini masuk ke dalam al-qani. Kemudian wal mu'tar. Mu'tar itu adalah orang yang meminta-minta. Nah, itu fakir miskin misalnya. Fakir miskin yang meminta-minta. Jadi kalau orang yang meminta-minta, berikan kepada mereka juga. Ya, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Ya, baik. Dari sini berdasarkan ayat dan hadis tersebut, maka daging kurban itu pertama boleh dikonsumsi oleh yang berkurban, boleh konsumsi. Yang kedua, sodakohkan kepada yang mu'tar atau yang membutuhkan, fakir miskin. Yang ketiga, hadiahkan kepada al-qani atau yang berkecukupan. Tidak apa-apa. Dia tetangga kita bercukupan, dibagikan kepada mereka, tidak apa-apa. Ya, merasakan kenikmatan juga. Ya, kalau misalkan mereka juga kurban, boleh kita menghadiahkan kepada mereka, mereka menghadiahkan kepada kita, boleh begitu ya. Maka kemudian panitia kurban adalah wakil dari yang berkurban, maka boleh mengkonsumsinya. Ya, jadi boleh sebagian sedikitnya dikonsumsi oleh panitia-panitia begitu ya, atau menjamu tamu-tamu dan sebagainya, maka diperbolehkan. Kenapa? Karena panitia adalah wakil dari yang berkurban. Maka yang berkurban boleh mengkonsumsi, panitia pun boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Nauzubillah. Jangan sampai apa? Berlebihan. Jadi justru banyaknya untuk panitia. Ternyata untuk fakir miskinnya sangat sedikit. Jadi dihadiahkannya sangat sedikit. Nah, ini yang tidak sesuai syar'i ya. Jadi seadanya apa sepantasnya. Misalnya dari sepertiga daging saja ya. Nanti kita bahas. Sepertiga daging misalnya 5 atau 6 kilo. Nah, 5 atau 6 kilo. Ya, atau 6 kilo lah misalnya. Nah, misalnya setengah kilonya ya dari masing-masing yang berkurban diambil untuk dimakan. Misalkan 4 kilonya dimakan bareng-bareng. Nah, ini diperbolehkan ya. Tapi dengan syarat tadi untuk dimakan bareng-bareng dengan yang lainnya dan bukan sebagai upah. Bukan sebagai apa? Upah. Kalau sebagai upah tidak boleh. Tidak boleh. Ini upah saya. Karena saya jadi panitia, ini upah saya, tidak boleh. Atau diberikan kepada tukang jagal sebagai upah, tidak boleh. Nih, kamu sudah nyembelih, kamu sudah ngurus-ngurus. Nih, ini bagian kamu 1/4 kilo, ini upah kamu bagiannya 1/4. Jadi silakan 1 kilo, jadi 1 kilo lebih. Nah, ini tidak boleh diberikan upah dari hewan kurban ya. Nanti kita bahas ada di bawah. Jadi boleh dikonsumsi, kemudian sebagiannya juga diberikan kepada orang yang membutuhkan dan sebagainya dihadiahkan kepada orang yang mampu. Selanjutnya, hukum menjual daging kurban. Nah, bagaimana menjual daging kurban? Yang berkurban atau wakilnya, berarti panitia ya ini, tidak boleh, haram hukumnya menjual daging, kulit dan lain-lain dari hewan kurban. Tidak boleh. Bagaimana dalilnya? Taib ini. Dalilnya surah Al-Hajj dulu pertama ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka fakulu minha, maka makanlah sebagiannya. Wa at'imul ba'isa wal fakir, dan berikanlah untuk dimakan kepada orang-orang yang sengsara lagi fakir. Jadi tidak boleh dijual dari sini. Ada lagi hadis Abu Sa'id. Nabi SAW bersabda, "Wala tabi'ul luhumal hadyi wal adahi." Janganlah kalian menjual hewan hasil sembelihan hadyu dan juga sembelihan udhiyah, kurban. Fakulu wa tasaddaku, makanlah. Bersedekahkanlah. Wastamti'u bijuludiha,
Ya, bersenang-senanglah dengan kulitnya. Maksudnya silakan kulitnya dipakai untuk tas, untuk sepatu, untuk sajadah, apapun silakan. Wala tabi'uha, janganlah kalian menjualnya. Nah, jelas, jangan kalian menjual. Hadis ini adalah hadis yang dhaif atau lemah, tapi nanti ada yang sahihnya di bawah insyaallah ya. Baik, lanjut dulu. Yang kedua dari Abu Hurairah, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Artinya dia tidak punya pahala ibadah kurban kalau dia menyembelih apa tadi? Hewan sesembelihannya, hewan kurbannya. Maka hati-hati ya, tidak boleh yang berkurban itu menjual atau panitia. Panitia tidak boleh menjual hewan kurban. Kulitnya dijual dulu, kemudian uangnya dibagikan kepada panitia yang lain atau kepada orang yang apa misalnya orang yang ikut kerja. Tidak boleh, itu haram. Nah, maka dia telah khianat kepada orang yang ahli kurban. Maka penting diperhatikan, tidak boleh ini ya, tidak boleh dijual. Ini hadis riwayat Al-Hakim, beliau mengatakan hadis ini sahih. Az-Zahabi mengatakan bahwa dalam hadis ini terdapat Ibnu Ayyas yang didhaifkan oleh Abu Daud. Syekh Albani mengatakan bahwa di sini hasan, dan saya tergib bahwa terhib nomor sekian. Baik, satu lagi di sini. Bahwasanya Ali radhiyallahu anhu, ini hadisnya sahih, ini jelas, ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Bahwasanya Ali radhiyallahu anhu, beliau telah mengabarkan kepadanya, yaitu Abdurrahman bin Abi Layla, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar dia mengurusi budan beliau. Jadi Ali agar mengurusi unta-unta beliau, unta-unta Nabi untuk hadiu, untuk apa sesembelihan setelah haji. Nah, unta-untanya Nabi diurus oleh Ali. Kemudian diperintahkan Ali itu. Rasul memerintahkan Ali agar membagi semua bagian dari hewan kurban tersebut. Seluruh bagian dari hewan kurban itu dibagikan. Baik dagingnya, kulitnya maupun jilalnya. Ya. Seluruhnya, jadi jeroan-jeroannya, apanya dibagikan semuanya, diberikan. Jangan ada yang dijual begitu ya. Dan agar ia Ali tidak memberikan upah sesuatu pun dari kurban itu ke tukang jagalnya. Jadi seluruhnya harus dibagikan, jangan dijual ya, demikian. Bagikan. Nah, ini di sini bahwa Nabi SAW memberikan kepada orang lain, tidak dijual, tidak boleh. Nah, ada juga pendapat yang boleh menjual, itu adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat dibolehkannya menjual hasil sembelihan kurban. Namun hasil penjualnya disedekahkan. Nah, jadi dijual oleh panitia kemudian disedekahkan kepada fakir miskin maka hukumnya boleh. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Akan tetapi yang lebih selamat dan lebih tepat hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan larangan dalam hadis di atas. Ya, catatan penting yang perlu diperhatikan, pembolehan menjual hasil sembelihan kurban oleh Abu Hanifah adalah ditukar dengan barang. Karena seperti ini masuk kategori pemanfaatan hewan kurban menurut beliau. Jadi beliau tidak memaksudkan jual beli di sini adalah menukar dengan uang. Karena menukar dengan uang secara jelas merupakan penjualan yang nyata. Tapi intinya ya, ditukar pun ini dihindari ya. Lebih baik dibagikan, diberikan kepada siapapun yang berhak untuk diberikan kepadanya. Ini di dalam kitab Syekh Tauhidul Ahkam oleh Syekh Abdullah bin Ali Basam. Jadi Bapak Ibu, sini ada tidak? Saya ulangi ya, di sini berarti Bapak Ibu tidak boleh menjual ya, tidak boleh apa? Menjual. Hukumnya menurut jumhur ulama ya, selain Imam Abu Hanifah hukumnya haram, tidak boleh dan tidak ada pahala kurbannya. Nah, maka bagaimana kalau misalnya begini? Nah, maka panitia ini ya atau kita sebagai sebagai yang berkurban boleh menyembelih sendiri, boleh membagikan. Nah, kita bagikan. Misalkan panitia membagikan kepada si A, kepada si B, kepada si C, kepada si D. Nah, kalau sudah dibagikan kepada orang-orang ini, maka orang-orang ini boleh silakan untuk menjualnya. Itu mah hak mereka, silakan. Mereka mau menjual lagi silakan. Tapi yang lebih baik adalah dimakan. Pendapat Imam Syafi'i ulama-ulama Syafi'iyah boleh menjual apabila dia dalam keadaan butuh uang, yaitu fakir miskin. Jadi dia diberikan kulit misalnya, si A ini diberikan kulit atau A dan B diberikan kulitnya. A dan B diberikan kulit nih berdua misalnya, atau satu orang boleh. Nih kamu kulitnya. Kemudian dia butuh uang, ya lebih butuh uang, maka hukumnya boleh dijual. Tapi kalau orang kaya, jangan diberikan kulit ini kepada orang kaya. Kalau orang kaya nanti dijualnya, biasanya dapat duit, banyak duit. Kemudian kulit tidak ada manfaatnya. Misalnya begitu ya.
dipakai sepatu, saya tidak bisa bikin kulit dari sepatu. Sepatu dari apa? Kulit. Dimanfaatkan untuk apa? Saya juga nggak ngerti. Mau dijual, saya udah banyak duit. Nah, maka kalau bisa kulit-kulit seperti itu jangan diberikan kepada orang yang mampu, berikan kepada orang yang kira-kira dia membutuhkan uang. Nggak apa-apa, diberikan apa nama tuh kepada si A atau kepada si B, kepada fakir miskin. Si fakir miskin ini boleh menjualnya, ya. Dan ulama yang lain pun sepakat boleh menjualnya bagi orang yang sudah diberikan daging atau diberikan apa bagian dari kurbannya. Karena yang tidak boleh itu adalah bagi panitia sebagai wakil dan bagi orang yang berkurban. Ini tidak boleh menjualnya. Tapi bagi pribadi-pribadi silahkan kalau itu memang diperlukan untuk dijual. Wallahu alam. Tapi yang lebih baik adalah dimakan agar walaupun dikhawatirkan kalau dijual uangnya pakai yang lain-lain, pakai HP gitu ya. Pakai apa misalnya, pakai kecantikan. Nah, ini yang muskilah, tidak boleh. Jadi yang apa betul-betul diperlukan untuk kehidupan ya, keperluan apa sehari-hari ya, untuk makan, ditukar daging atau kulitnya, ditukar misalkan dijual 150.000, 200.000, dibelikan beras, maka yang demikian itu lebih bermanfaat bagi orang yang maka diberikannya kepada orang yang membutuhkan. Wallahu alam. Demikian. Intinya tidak boleh dijual. Kemudian tidak boleh memberi upah pada tukang jagal atau panitia ya. Anna Ali radhiyallahu anhu akhbaru anna Nabi SAW amru an yakuma ala bunyi. Ini yang tadi ya. Artinya tidak boleh diberikan upah. Nih kamu upahnya. Di panitia semua ada 10 orang. 10 orang. Nih upah panitia. Jadi panitia dapat 2. Dapat 1 dari pemberian. Yang kedua karena dia sebagai panitia ini tidak boleh. Dia sebagai apa? Panitia. Upah dari panitia ini tidak boleh. Jadi dia boleh mendapatkan panitia itu sebagai apa? Sebagai yang menerima ya, sebagai misalnya fakir miskin atau yang dihadiahi ya, maka diperbolehkan demikian. Tapi kalau upah sebagai panitia tidak diperkenankan. Demikian ya. Begitupun tukang jagal. Nah, maka baiknya mah hewan kurban itu ada biaya operasional ya, misalnya 100.000, 200.000, 300.000 misalkan begitu ya. Ini untuk apa? Untuk pengeluaran kan panitia perlu butuh pengeluaran, butuh timbangan. Ini timbangan kan harus beli, butuh pisau, ini harus beli. Apalagi misalnya kantong kresek, tendanya, apalagi misalnya alas untuk semuanya itu butuh. Nah, maka dari mana ini? Dari apa uang lain. Maka orang yang berkurban ya tambahkan dari apa tadi dari uang yang untuk kurbannya ya, ditambah uang operasional. Inilah untuk keperluan-keperluan panitia. Dan ini boleh kalau misalnya ini dijadikan upah bagi panitia boleh, upah bagi jagal boleh. Jagal misalnya 500.000 per ekor. Dari uang apa? Dari uang ini maka diperbolehkan ya. Ini asal jangan dari kurban. Hewan apa dagingnya tidak boleh dijadikan upah bagi tukang jagal. Kata tukang jagal, nggak apa-apa Bu kalau nggak ada uang mah. Bolehlah saya kepalanya sama kakinya seluruhnya. Sok bolehlah itu dijadikan upah buat saya. Ini tidak boleh, haram, tidak diperbolehkan. Ya. Nah, kemudian adab dan ketentuan menyembelih hewan kurban. Pertama, hendaklah yang menyembelihnya adalah yang berkurban sendiri. Nah, kalau kita mampu berkurban sendiri, itu kita yang menyembelihnya. Ini berdasarkan hadis Muslim yang telah lalu ya, Nabi menyembelih sendiri, Ali menyembelih, para sahabat menyembelih sendiri. Kalau kita mampu menyembelih sendiri, itu lebih baik, sunnah begitu. Kalau tidak mampu, ini jika tidak mampu menyembelih sendiri, boleh diwakilkan kepada orang yang paham akan sunnah. Diutamakan menyaksikan langsung hewan yang akan disembelihnya, diutamakan disaksikan. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda kepada Fatimah anaknya, "Qumi ila udhiyatika." Hai Aisyah, berdirilah dan saksikan. Apa nama tuh? Ini apa Fatimah ya, ini Fatimah. Qumi ila udhiyatika fashidiha. Berdiri dan saksikan hewan kurbanmu. Fa innahu bi awwali qatrati min damiha yughfaru laki ma salafa min dzambiki. Maka sesungguhnya dengan darah pertama yang jatuh dari hewan kurban tadi, maka akan diampuni dosamu yang telah berlalu. Hadis riwayat Al-Hakim di dalam Mustadraknya beliau berkata hadis ini sanadnya sahih. Jadi disyariatkan, disunahkan ya, disaksikan. Kalau kita tidak menyembelih langsung, saksikan penyembelihannya. Kalau tidak mampu untuk datang langsung, ya boleh di video call ya.
boleh Pak, video call, diperlihatkan kepada orang yang berkurban gitu ya. Telepon dulu orang panitia, Pak ini lihat kurban. Nah, nanti disaksikan, diperlihatkan kepada orang yang berkurban. Inilah sunnahnya. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa ya, akan tapi baiknya disaksikan ya, atau diperlihatkan kepada orang yang berkurban, atau direkam dulu nanti dikirim, boleh juga seperti itu. Intinya adalah dia melihat bagaimana proses penyembelihannya. Itu yang disunahkan. Kemudian yang ketiga, menajamkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih, harus tajam ya. Bahwasanya innallaha katabal ihsana ala kulli syai, kata Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan kebaikan pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa asinul kitlah, apabila kalian membunuh, maksudnya menyembelih ya. Fa asinul kitlah, maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Wa idza dzabhtum fa asinu dzabha. Apabila kalian membunuh, maka berbuat baiklah dalam membunuh. Jadi kalau sudah membunuh mati ya dengan perang gitu, perang dengan orang kafir, sudah mati jangan dipuas-puasin begitu ya. Oh, dipotong lehernya, dipotong tangannya, padahal sudah mati, ya itu tidak boleh. Wa idza dzabhtum, apabila kalian menyembelih, fa asinu dzabha, maka berbuat baiklah ketika menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih bi dzabihatahu. Maka tajamkanlah pisau dan tajamkanlah pisau dan jadikanlah hewan yang disembelih itu merasa senang, bukan merasa senang ya, merasa nyaman, tidak merasa stres gitu ya. Jadi cepat begitu ketika menyembelih, karena tajam, cepat, set begitu ya. Dan nanti mungkin ada sunah-sunahnya ya. Salah satunya agar tidak bau, menyembelihnya adalah ketika hewan tersebut bernapas mengeluarkan napasnya, maka baru disembelih agar agar cepat keluar darahnya, kemudian tidak bau ya. Kemudian menghadapkan kiblat, nanti ada di bawah insya Allah. Selanjutnya dulu, jadi tajamkan pisau ya, pisau harus tajam. Kemudian yang keempat, penyembelih dianjurkan untuk menghadap kiblat ya, dan menghadapkan hewan sembelih ke arah kiblat. Jadi kalau kiblatnya ke arah sini, berarti sesembelihannya di sini ya. Ini bagaimana ya gambarnya? Tidak bisa ya. Ya pokoknya lah ini ya kepalanya, nah ini kakinya begitu ya. Ini menghadap ke kiblat. Nah, tapi si wajahnya itu didongakkan ke sini, ke atas. Jangan diperlihatkan ke kiblat. Lehernya saja hadapkan kemana? Ke kiblat, ke sini. Kepalanya didongakkan ke atas, ya, tarik ke atas. Kemudian agak diinjak sedikit ya, agar tidak bergerak. Kemudian ketika si sapi ini membuang napasnya, maka segeralah sembelih dengan pisau yang tajam. Ya, minimal 2 urat nadinya terputus ya. Urat pembuluh darah, urat napas dan urat untuk makanan. Ya, minimal 2. Kalau bisa 3. Tiga-tiganya nanti putus. Nah, maka disitulah dianjurkan untuk penyembelihan. Lebih pahamnya mungkin insya Allah ini harus orang yang lebih berpengalaman ya, yang lebih berpengalaman. Wallahu a'lam. Demikian. Kemudian, nah ini yang tadi ya, kata Imam An-Nawawi di dalam Ajmamu Al-Majmu' Syarah Muhadzab, disunahkan orang yang menyembelih itu menghadap kiblat, ya menghadap kiblat. Dan hendaknya dia juga mengarahkan hewan kurban agar menghadap kiblat. Hal ini disunahkan untuk semua sembelihan, ya. Tetapi khusus untuk hewan hadiu dan kurban lebih ditekankan lagi. Jadi setiap sesembelihan apapun itu, ya, maka hendaklah hadapkan ke kiblat. Terlebih untuk hewannya hadiu dan kurban. Ketika haji ya hadiu ini, kurban ini ketika Idul Adha. Ini lebih ditekankan lagi menghadapkan kiblat. Karena menghadap kiblat dalam ibadah adalah dianjurkan, bahkan sebagiannya diwajibkan. Adapun cara menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat ada 3 pendapat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Dan yang paling benar adalah menghadapkan tempat disembelihnya hewan tersebut, yaitu lehernya. Di lehernya hadapkan ke kiblat, ke arah kiblatnya, dan tidak menghadapkan wajah hewan tersebut. Jadi hewannya mah tidak kehadap kiblat, tapi tonggakan ke atas begitu, ke atas ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi kalau ini ke kiblatnya, si kepalanya itu berarti ke arah timur ya, berarti kepalanya ke arah timur kan begitu, ditarik ke arah timur. Pertama agar si lehernya mudah untuk disembelih ya, tapi jangan terlalu keras gitu ya, kasihan juga kepada hewannya ya.
Jadi dikeataskan seperti itu ya. Wallahu alam. Demikian. Jadi hadapkan ke kiblat, leher. Kemudian baringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Artinya lambung sebelah kiri teh ya sebelah kiri hewan ya. Nah, itulah yang ada di atas tanah ya. Jadi ke arah kiblat demikian ya. Ini apa nama tuh sudah tadi ya. Kemudian tidak mengasah pisau di depan hewan kurban. Nah, ini jangan asah pisau di depan hewan kurban. Apalagi mengatakan, "Hei, kamu sebentar lagi akan disembelih nih, lihat nih pisau." Ah, jangan itu. Apa nama tuh? Dolim kepada hewan kurban ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW memerintahkan untuk mengasah pisau tanpa memperlihatkannya kepada hewan. Jangan diperlihatkan. Kasihan begitu ya, stres. Karena mereka bisa merasakan dan instingnya tahu ya bahwa mereka akan disembelih. Wallahu a'lam. Yang penting jangan diperlihatkan pisau-pisau tersebut ya. Dan jangan diperlihatkan. Misalkan ada 4, yang satunya ketika disembelih dipisahkan dari yang 3 itu. Jangan diperlihatkan kepada orang yang jangan diperlihatkan kepada hewan lain yang belum disembelih. Jangan sampai orang yang hewan yang disembelih teh melihat teman-temannya yang disembelih satu persatu. Dia stres nanti, kasihan ya. Jadi disembunyikan. Demikian. Kemudian injakan kaki di leher hewan korban ya. Jadi tadi agar tidak bergerak ya, jangan terlalu keras tapi diinjaknya hanya sebagai penghalang saja agar tidak bergerak-gerak begitu si kepala hewan. Kemudian bertasmiyah, tasmiyah itu mengatakan bismillah, bismillah. Kemudian bertakbir, bertakbir. Kata Anas bin Malik, beliau mengatakan Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor domba. Aku lihat beliau meletakkan kaki beliau di leher hewan tersebut. Kemudian beliau membaca tasmiyah dan bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar begitu. Bismillahi Allahu Akbar. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismallah alaihi wa innahu lafiskun. Janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ya, maka ketika menyembelih bismillahi Allahu Akbar. Jangan sampai tidak menyembelih atas nama Allah. Tidak menyebut nama Allah. Karena perbuatan itu adalah perbuatan kefasikan. Perbuatan kefasikan. Apa ini? Ya, ini tidak mungkinlah kita sekarang untuk menyembelih dengan kuku dan gigi ya. Kuku ini adalah pisaunya orang Habasyah ya, orang Afrika ya. Kemudian gigi merupakan tulang, jadi tidak diperkenakan ya. Insya Allah kita mah semua pakai pisau yang tajam ya, insya Allah. Nah, kemudian bacaan sunnah bagi yang menyembelih selain tasmiyah dan takbir. Jelas ya, tasmiyah dan takbir ini wajib. Nah, sebelumnya apa dulu? Nah, kata Jabir bin Abdullah, saya termasuk yang ikut sholat id di musola bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menyelesaikan khutbahnya, lalu turun dari mimbar, maka didatangkan kepada beliau seekor kibas seraya berkata, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Wallahu Akbar. Hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Ini dariku ya Allah dan dari umatku yang belum menyembelih. Nah, inilah. Jadi Bismillahi hadza anni. Kalau kita yang menyembelihnya langsung, Bismillahi Allahu Akbar hadza anni. Taqabbal minni. Dalam riwayat yang lain nanti ada di sini di bawah ya. Nah ini, dalam riwayat yang lain disebutkan Allahumma inna hadza minka walaka. Ya Allah, sesungguhnya kurban ini adalah darimu, harta darimu, walaka dan untukmu. Ya, ini. Jadi Allahumma inna hadza minka walaka. Sesungguhnya ya Allah ini darimu dan untukmu. Jadi ketika disaksikan ya, kalau kita menyembelih langsung bacakan ini Allahumma inna hadza minka walaka. Ya Allah, sesungguhnya ini darimu dan untukmu. Tapi ketika pun kita menyaksikan tidak menyembelih, kita baca ini. Ketika dilihat ya, ketika kita melihat disembelih, Allahumma kita ucapkan Allahumma inna hadza minka walaka. Ya Allah, ini kurbanku darimu ya Allah dan untukmu. Demikian ya. Hadza Allahumma inna hadza minka walaka. Atau juga ini bismillahi wallahu akbar Allahumma hadza minka walaka, tambah lagi hadza anni. Inilah dariku. Kalau dia yang menyembelih sendiri. Tapi kalau yang lainnya yang menyembelih hadza an fulanin, ini dari si fulan. Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan. Nah, jadi begini. Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Kemudian kita baca Allahumma hadza minka walaka. Allahumma inna hadza minka walaka. Kemudian hadza anni, ini dariku. Kalau kita yang menyembelih, kalau kita tidak menyembelih, orang yang menyembelihnya katakan hadza an fulanin. Ini dari si fulan, ini dari si fulan. Hadza an fulanin, ini dari si fulan.
Allahumma taqabbal min fulanin. Ya Allah, terimalah kurban ini dari si fulan. Nah, doakan oleh yang menyembelih. Allahumma taqabbal min fulanin wa ali fulanin, dan dari keluarga si fulan ini ya Allah. Nah, taqabbal an fulanin wa ali fulanin. Ya Allah, terimalah kurban dari si fulan ini dan keluarga si fulan ini. Demikian. Jadi didoakan. Taqabbal min fulanin wa ali fulanin. Nah, kalau misalkan kita melihat tidak menyembelih, misalkan Allahumma hadza minka walaka hadza anni hadza anni, maka Allahumma taqabbal minni. Allahumma taqabbal minni. Boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Ya Allah, ini kurban darimu ya, dan untukmu. Ya Allah, inilah dariku, maksudnya dariku teh inilah kurbanku ya, yang untukmu tadi ya Allah. Allahumma taqabbal, ya Allah, terimalah amalan kurbanku ini. Ya Allah, terimalah dariku ini. Begitu ya. Jadi boleh, silakan salah satunya dibaca ya. Baik, ini bagi yang menyembelihnya. Bismillahi wallahu akbar. Kemudian ditambahkan Allahumma hadza minka walaka. Hadza anni kalau dia sendiri, kalau banyak kalau dari orang lain hadza an fulanin. Ini dari fulanin. Allahumma taqabbal min fulanin wa ali fulanin. Kemudian ya Allah terima ini dari si fulan. Sebutkan namanya. Min siapa misalnya? Min Bapak Anu dan Bapak Anu ya, dan keluarga Bapak Anu, begitu ya. Allahu a'lam. Demikian. Nah, ini untuk mudhahi atau pelaku kurban. Apa saja? Pertama, berkurban untuk satu keluarga. Jika berlebih boleh lebih dari satu. Jadi boleh dua untuk satu keluarga, gitu boleh, silakan. Mau 7 juga boleh, silakan. Mau 100 juga silakan untuk satu keluarga, tapi jadi satu keluarga kurbannya 100, ya begitu. Atau infakkan pada yang membutuhkan agar orang lain merasakan telah berkurban. Ya, ketika kita memberikan orang lain kepada berkurban untuk berkurban, insya Allah kita punya pahala sedekah kurban, insya Allah. Kenapa? Karena dipakai untuk mandala ala khairin kafaili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan seperti yang dilakukan oleh pelakunya. Ya, orang itu berkurban, maka kita pun punya pahala kurbannya, insya Allah. Yang kedua, jika memungkinkan boleh menyembelih hewan kurban betina, namun yang paling abdol adalah yang jantan. Di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Yang ketiga, disunahkan memilih sendiri hewan yang akan dikurbankan. Nah, kalau bisa hewannya dipilih sendiri. Menyembelih juga sendiri. Atau boleh mewakilkan kepada orang lain. Tolong pilihkan yang bagus, begitu ya. Itu silakan. Dan ketika menyembelihnya agar menyaksikannya sambil berdoa dalam hati ketika menyaksikannya. Bisa langsung melihatnya atau dengan video boleh. Kalau tidak memungkinkan untuk datang. Kalau bisa datang, usahakan datang. Kalau tidak, boleh divideokan, begitu ya. Yang keempat, disunahkan mengambil bagian dari hewan kurban itu maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga. Namun jika kurang atau tidak juga tidak apa-apa ya. Ini sebetulnya sepertiga dari seluruh daging ya. Jadi dari seluruh hewan. Tapi kebanyakan cukuplah sepertiga dari daging yang didapat. Ya, dari daging. Kalau misalnya sapi, kambing ya, 21 kilo dagingnya, maka sepertiganya dari 21 ini. Berarti apa? 7 kilo ya, misalnya ini mah. Kalau misalnya 12 kilo, maka sepertiga berarti 4 kilo dia dapat, begitu ya. Allah alam, demikian. Kemudian tidak boleh menjual dan memberi upah dengan daging kurban tersebut. Jadi seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian yang keenam, tidak boleh mematang rambut dan kuku dari tanggal 1 sampai waktu nanti penyembelihan. Yang ketujuh, hendaklah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya hingga ia bisa berkurban dan berdoa agar tahun depan dapat berkurban lagi. Inilah ya bagi orang yang melakukan kurban. Nah, beberapa kekeliruan seputar ibadah kurban. Pertama, transfer sejumlah uang untuk berkurban ke negeri yang jauh. Dia tidak tahu di mana kurbannya, tidak tahu hewan kurbannya bagaimana, siapa yang menyembelihnya, tidak ada videonya, tidak ada dagingnya. Nah, ini tidak diperkenankan, ya, tidak disunahkan begitu. Walaupun boleh, ya. Karena luput baginya takarub dalam penyembelihan kurban. Berupa apa? Dia tidak hadir, tidak menyaksikan, ya. Jadi tidak tahu bagaimana proses penyembelihannya, dia tidak ada kiriman videonya misalnya, tidak langsung menyaksikan, ya. Tidak memakan sebagian hewannya, ya. Mungkin keluarga merasa tidak berkurban, ya. Kenapa? Ya karena tidak tahu mana hewan kurbannya, nggak ada, fotonya tidak ada, videonya tidak ada, dagingnya tidak ada, semuanya tidak ada. Jadi namanya sudah berkurban. Nah, ini kurang afdol ya, maka lebih afdol adalah bisa menyaksikan, bisa merasakan dagingnya, itulah yang lebih afdol. Kemudian yang kedua, ajang berbangga dan menyombongkan diri. Nah, biasanya gitu ya, orang lain, masa sih saya enggak, saya malu nih, saya punya uang, saya punya rumah bagus, mobil banyak,
tapi tidak kurban, malu saya mau kurban dua lah. Nah ini sombong, nyombongkan diri, berbangga diri, atau keterpaksaan, ya tidak boleh. Nauzubillah ya, tidak diterima pahalanya insya Allah. Kenapa? Karena dia bukan karena Allah. Kemudian berkurban atas nama orang yang sudah wafat, kecuali yang berwasiat, boleh. Orang yang berwasiat maka boleh. Atau bagian dari ahlul baitnya, ya misalkan istrinya sudah meninggal, ya Allah ini dariku dan seluruh keluargaku termasuk istriku yang meninggal, maka diperbolehkan ya. Tapi orang lain mah tidak diperkenankan ya. Allah Allah. Kemudian menganggap bahwa seluruh keluarga harus berkurban. Ada 7 anggota keluarga di rumah, 7-7-nya harus berkurban. Nah ini tidak disyariatkan. 1 saja untuk 7 orang ya. 2 untuk 7 orang, 3 untuk 7 orang gitu. 7 untuk 7 orang begitu ya. Bukan 1 berarti, jadi 7. Jadi kalau kan ini 7 anggota keluarga kan satu gitu kan, misalnya kalau misalkan masing-masing 1, ini 1 pahalanya 1, ini 1 pahalanya 1 kan gitu ya. Tapi kalau misalkan 7 untuk 1 keluarga, ini 1 orang ini kurbannya 7, 1 orang ini kurbannya 7 pahalanya, itu begitu. Demikian ya. Kemudian sodako dianggap lebih utama daripada kurban. Ini apa nama tuh salah ya. Jadi kurban lebih utama daripada sodako. Kemudian anggapan bahwa kurban hanya sekali seumur hidup. Jangan ya. Ini kalau mampu setiap tahun. Setiap tahun. Ya. Nggak usah setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Karena syariatnya adalah hanya 1 tahun sekali. Kemudian banyak pertimbangan dalam mengeluarkan uang untuk kurban. Oh, padahal di tabungan ada 100 juta. Milih kurbannya yang kececek. Ya, yang hanya 2 juta, 3 juta. Padahal dia mampu untuk kurban sampai 10 juta atau 20 juta dia mampu. Orang masih banyak uangnya gitu kan. Allah alam. Tapi kalau dia punya uang 100 juta, kebutuhannya dia harus bayar lagi 150 juta, maka tidak kurban pun tidak apa-apa. Kenapa? Dia kategori tidak mampu. Punya 100 juta, tapi ada kewajiban 150 juta, maka tidak wajib untuk berkurban atau tidak disyariatkan, ya disunahkan untuk berkurban. Kemudian ini menjual hasil kurban, tadi sudah ya. Kemudian tidak makan daging kurban karena dianggap lebih utama, ya tidak. Makan lebih baik ya. Kalau tidak boleh tidak juga boleh. Nabi juga kan ada satu saat misalkan beliau tidak memakan kurbannya sama sekali, boleh seluruhnya dibagikan kalau memang banyak yang memerlukan, maka boleh. Tapi kalau misalkan memungkinkan, kita memakan hasil kurban kita itu sebagai apa? Tasyakur kita lebih dalam. Oh, kita sudah berkurban. Alhamdulillah ini nikmat nih dagingnya. Alhamdulillah. Kemudian membayar atau mengupah dengan daging kulit kepala hewan kurban bagi panitia atau tukang jagal. Ini tidak boleh. Nah, untuk panitia, kesalahannya ini tidak mengetahui adab-adab dalam menyembelih, tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, tidak tahu bagaimana sunah-sunahnya menyembelih, dia tidak tahu bagaimana cara pembagian dan lain sebagainya ini. Kemudian dia tidak memberikan sebagian hewan kurban kepada yang berkurban. Tidak mau, nggak usah lah, nah dikurban atau percuma dia sudah berkurban, ambil lagi kurban, jangan. Justru kita ketika panitia menawarkan, Pak mau diambil, Pak kita mau antar gitu, ini silakan. Itu justru yang lebih baik ya, antarkan kepada orang yang berkurban. Kalau tidak mampu menyaksikan, kita antarkan hewan kurban tersebut kepada orang yang berkurbannya. Kalau mampu untuk menyaksikan, ya sekalian nanti diambil kurbannya. Ya, silakan maksimal sepertiga dari dagingnya gitu aja lah ya. Jadi jangan sepertiga dari semuanya, sepertiga dari dagingnya cukup. Tapi walaupun itu boleh ya, nanti sepertiga dagingnya minta tulangnya dikit silahkan, terserah itu ya, dipersilahkan. Kemudian menjual kulit kepala sebelum dibagikan kepada yang berhak. Dijual, tidak dibagikan dulu. Tapi kalau dia sudah dibagikan tidak apa-apa, jual langsung. Nah ini tidak boleh. Uangnya juga digunakan untuk upah panitia atau lembaga atau masjid atau yayasan, ini tidak diperbolehkan. Berarti nanti kurbannya tidak benar. Ya, wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu yang semoga muliakan. Alhamdulillah penjelasan ya tentang hewan kurban. Semoga bisa difahami benarnya dari Allah Ta'ala. Salah dari saya dan dari setan. Semoga Allah ampuni. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad untuk memandu yang selanjutnya. Silakan Pak. Waliyatafadol masykur. Kalau Ustaz. Ini sudah ada pertanyaan yang dari chat Ustaz, saya coba bacakan ya. Bismillah, jika tanggal 1 Zulhijjah Ana memotong rambut dan kuku karena saat itu belum ingin berkurban, namun saat ini ingin berkurban, apakah boleh? Ya, tidak apa-apa ya, karena yang awalnya dia tidak ngerti, bukan tidak ngerti, dia tidak ada niat awalnya tidak berkurban, sehingga saya potong gitu kan.
Apalagi hari Jumatnya sunnahnya untuk memotong kuku, karena saya tidak kurban. Ternyata 2 hari menjelang atau 1 hari menjelang kurban, ternyata saya berkurban. Maka tidak apa-apa. Itu satu. Yang kedua, hukum memotong kuku ya dan memotong rambut itu tidak sampai haram dan tidak menyebabkan sah atau tidaknya sesembelihannya. Jadi tidak mengapa itu kata para ulama dalam istilah itu infikakul jihad. Sisi yang berbeda. Ya, sisi yang berbeda. Jadi tidak menyebabkan syarat atau sahnya kurban dengan tidak memotong kuku atau rambut orang yang berkurban itu. Jadi kalau misalkan, aduh, saya potong kuku, aduh, saya sah tidak ya kurbannya. Tidak ada hubungannya sebetulnya, tidak ada hubungannya. Ini hanya perintah bagi orang yang orang yang berkurban untuk tidak memotong kuku dan ini hukumnya apa kata Al-Imam An-Nawawi ya, dan ulama lain mengatakan hukumnya makruh, tidak sampai haram, demikian. Dan yang kedua, tidak menyebabkan sah atau tidaknya kurban. Akan tetapi ini sebagai ta'abbudi, sebagai ibadah. Karena apa? Karena mentaati Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya. Ini kata Nabi, tidak mencukur, ya tidak mencukur. Gitu ya. Tapi kalau tadi tidak tahu bahwa dirinya akan berkurban, sehingga dia mencukur, dia memotong rambut, ternyata dia berkurban, maka tidak apa-apa dan tidak apa sedikit pun tidak berpengaruh. Dan dia tidak dihukumi makruh atau haram. Kenapa? Karena awalnya memang tidak tahu akan berkurban. Tapi kalau sudah tahu berkurban, nah dia kena minimal makruh gitu ya. Artinya berarti dia tidak mendapatkan keutamaan yang sempurna dari syariat-syariat Allah berkaitan dengan kurban. Demikian Pak ya. Wallahu a'lam. Itu tidak memotong kuku atau tidak memotong rambut itu untuk yang tertulis namanya saja atau keluarganya juga, Ustaz? Gimana Pak? Kan berkorban untuk keluarga juga. Nah, itu apakah untuk keluarganya semua tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut, Ustaz? Atau yang tertulis namanya saja, yang diniatkan namanya saja? Baik, dari hadis tadi ya, yang tadi kan wala yamussa min sya'rihi, jangan sampai menyentuh atau jangan sampai mencukur dari rambutnya. Nah, di situ adalah dari orang atau atas nama yang berkurban tadi. Jadi kalau misalnya hewan ini atas nama Pak Ahmad, nah Pak Ahmad ini yang tidak disyariatkan untuk memotong. Tapi yang lainnya maka tidak apa-apa. Kenapa? Karena tadi dilihat dari konteks hadisnya itu kepada yang atas nama. Walaupun pahalanya untuk semuanya, ya. Jadi minimal adalah untuk yang atas namanya. Tapi kalaupun misalnya seluruhnya mau tidak itu lebih baik. Jadi yang misalkan istri, anak tidak memotong kuku, tidak mencukur itu lebih baik ya. Tapi minimal adalah orang yang atas namanya siapa itu. Misalnya Pak Ahmad gitu ya. Maka Pak Ahmad ini yang tidak mencukur dan memotong rambut. Yang lainnya maka dipersilakan ya. Akan tetapi lebih baik seluruhnya itu lebih terjaga ya, tidak memotong kuku dan rambutnya. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya Pak, mangga Pak. Atau dina tepan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ nusuknya itu Pak atasnya gimana? Nusuknya. Ya. Jadi nusuk itu adalah kurban. Oh, kurban. Ya, jadi intinya sholat kita, ibadah kurban kita, hidup kita, mati kita seluruhnya adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi Bapak misalnya kurban nih, kurban sapi, ya, mau sepertujuhnya, mau satunya, atau mau domba. Nah, kemudian kurban ini adalah hanya untuk Allah. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk dedemit, bukan untuk genderuwo, bukan untuk diri kita, tapi untuk Allah Rabbul Alamin. Sholat kita hanya untuk Allah, bukan untuk kita. Hanya maksudnya untuk Allah itu adalah niatnya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Demikian Pak ya. Allah. Ya. Ada pertanyaan lagi di chat, Ustaz. Kalau orang mau berkurban itu dimulai umur berapa dan sampai umur berapa juga ada batasan kurban selama hidup, misal maksimal 10 kurban atau berapa? Tidak ada batasan ya, mau 10 kali, mau misalkan usianya begini. Nah, ketika seorang anak ya, misalnya ada 5 anggota keluarga, ayah, ibu, anak 3. Anak apa? 3. Nah, ini misalnya tahun ini kurban 1 ekor kambing misalnya. Atas nama siapa ini? Ayahnya, atas nama ayahnya. Tapi pahalanya untuk seluruhnya kan begitu ya. Jadi untuk satu untuk seluruhnya.
Kemudian tahun berikutnya misalnya atas nama istrinya silahkan, tapi juga untuk seluruhnya demikian. Nah, intinya tidak ada sampai maksimal 10 kali, 20 kali. Jadi kalau misalnya usianya 50 tahun ya, 50 tahun dan dia sudah berkurban 30 tahun tiap tahun, nah maka itu lebih bagus ya, lebih baik. Jadi tidak ada batasan minimal atau maksimal beberapa kalinya, tidak ada batasannya. Jadi kalau misalnya berkurban boleh tiap tahun itu atas nama suami, walaupun uangnya uang istri, silahkan. Karena istri ini dapat bagian juga kan pahalanya sama ya. Atau mau atas nama istri juga silahkan ya. Sebagaimana tadi hadis tadi ya, Nabi SAW katakan kepada Fatimah, "Qumi liudhiyatiki." Berdirilah di hewan sembelihanmu. Artinya berarti hewan sembelihnya atas nama Fatimah. Dalam ini mungkin atas nama Aisyah ya. Jadi perempuan pun boleh atas nama diri mereka untuk berkurban ya. Nah, jadi satu orang istri ini kurban misalnya atas nama beliau boleh. Tapi keluarga yang lain pun insya Allah akan ikut. Tapi lebih baik memang adalah atas nama suami seluruhnya itu untuk satu keluarga. Tapi kalau suaminya nggak punya uang, istri yang punya uang, istri yang berkurban, nggak apa-apa untuk atas nama istri, tapi untuk satu keluarga. Wallahu alam. Demikian ya Pak ya. Ini tidak ada maksimal. Baik Ustaz. Terus di chat ada ini Ustaz. Bismillah Afwan, bisa di-share kembali doa orang Budohi yang menyaksikan kurban. Oh, taib. Gimana ya cara men-share-nya? Taib. Yang tadi Ustaz halaman berapa tadi? Saya bacakan ya, saya tulis ya di chat ya. Apa ya? Atau saya ucapkan ya. Bismillahi wallahu akbar ya. Bismillahi wallahu akbar. Nah, ini satu. Nah, kemudian Allahumma atau saya kirim nanti ke Pak Ahmad aja ya. Boleh. Cuma Pak yang bertanya ini saya tidak tahu nomor WA-nya sebenarnya. Pak Akrom ya? Oh, jangan-jangan ini Pak Freddy Abu Akrom atau Akrom ya? Kalau Abu Akrom nanti saya kirimkan ininya seluruhnya, insya Allah. Oh ini ya, bisa Pak. Ini ada yang ngirimin link ya. Sebentar saya coba kirimkan ya kepada Bapak Ibu. Sebentar. Fikih kurban. Nah ini, sebentar. Wah, saya ini sudah kirim tadi ya, ternyata jadi tidak bisa dibuka ya. Mungkin maksudnya ditampilkan kayak tadi sharing screen kali Ustaz, halaman doa saja kali biar bisa screen nanti. Ya, saya jadi nggak bisa buka PowerPoint-nya Pak ini. Oh nggak bisa. Nanti ya nggak apa-apa, nanti mungkin dikirim ke WA ke saya, nanti mungkin ke Abu Akrom Ustaz. Abu Akrom. Oh iya. Oh ya Ustaz ya. Ya tahu insya Allah. Ya, mungkin ya. Nanti yang lain bisa ke Pak siapa Pak? Saya, ya Pak Ahmad ya. Mungkin yang tahu nomor saya boleh langsung ke saya. Insya Allah nanti semuanya diberikan ininya slide-nya insya Allah. Ini jadi nggak bisa dibuka Pak, fikih kurban ini. Kenapa ya? Begitu? Di file Ustaz deh, di laptopnya. Ya. Mungkin nanti harus di laptopnya harus dimatikan dulu, di restart lagi Ustaz biasanya. Oh gitu ya? Ya. Baik, mungkin yang lain ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Yang mau bertanya langsung silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bapak-Bapak yang lain. Mohon maaf izin bertanya. Ya, boleh. Bagaimana hukumnya kalau kita berkurban tidak di daerah tempat tinggal Ustadz?
karena pertimbangannya di daerah tempat tinggal itu penduduknya itu orang-orang mampu. Jadi kita berkurban misalkan di kampung halaman gitu, yang jauh dari tempat tinggal kita. Pertimbangannya di daerah sana tuh mungkin orang-orang penduduk di sekitarnya itu lebih orang yang membutuhkan, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Baik, Assalamualaikum sama-sama Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sebagaimana tadi disampaikan, ya kurban itu peruntukannya adalah yang paling bagus, yang paling besar, yang paling ditekankan adalah untuk fakir miskin. Jadi kalau misalnya memang di tempat kita tidak ada orang yang miskinnya, ya, saya ingin kurban di tempat yang terpencil, maka silakan, tidak apa-apa, ya. Kenapa? Karena sulit membagikan di sini. Ini orang-orang kaya semua. Walaupun orang kaya boleh kita bagikan kan ya. Sebagian boleh kita bagikan. Tapi yang paling penting adalah orang yang fakir dan miskin. Ya, demikian. Jadi kalau misalnya orang kaya, ya porsinya adalah maksimal sepertiga. Itu pun kita pilih-pilih gitu ya. Tetangga yang memang dekat dengan kita ya kita hadiahi. Gitu. Kita hadiahi. Ya. Tapi yang paling penting itu adalah orang yang jarang membeli daging, karena kan mahal ya daging sapi itu, daging domba itu kan jarang gitu ya, apalagi sapi. Maka yang biasa makan itu hanya dengan nasi dan ala kadarnya, maka kita utamakan mereka yang kita kirimkan. Nah, kalau di tempat kita tidak ada atau jarang, maka boleh di tempat yang lainnya dengan catatan tadi, kalau bisa kita memungkinkan untuk menyaksikannya, kalau tidak, misalnya tadi dengan dengan tayangan. Kemudian diperlihatkan kepada orang yang berkurban tersebut, dan atau kalau bisa dikirimkan gitu ya, atau mendapatkan dagingnya kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya tidak apa-apa. Misalkan dari Jakarta kurbannya di Bandung, kan susah itu nganterin dagingnya, tidak apa-apa, tidak dimakan juga. Yang penting kita tahu oh ini sudah kurban, ini hewannya yang ini, saya menyaksikan, saya melihat penyembelihannya, walaupun saya tidak bisa mendapatkan dagingnya, tapi tidak apa-apa, itu untuk seluruhnya, untuk yang ahli orang-orang yang miskin. Demikian ya. Jadi intinya diperbolehkan ya. Wallahu a'lam. Demikian. Baik Ustaz. Ini masih ada boleh pertanyaan lagi nggak Ustaz? Kalau ada yang mau nanya. Dari di chat sih sudah nggak ada Ustaz. Boleh, mangga Pak. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau nanya. Satu kali lagi kali ya sebelum asar. Sepertinya nggak ada, Ustaz. Tidak ada. Ya. Alhamdulillah. Cukup, Pak? Ya, ditutup saja? Boleh deh kalau gitu. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala dari apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga terima ibadah kita, khususnya ibadah kurban ya, mungkin bagi yang berkurban. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dunia dan akhiratnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Tapi Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari setan, semoga Allah ampuni. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad untuk menutup acara ini. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz untuk atas materinya, insya Allah bermanfaat buat kita semua, dan terima kasih banyak juga Bapak Ibu yang sudah bisa join dalam kajian ini. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.